Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Mashalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asfa'in nama ba'du. Saya sering ditanya orang, Gus, zakat itu apa dikene panitia masjid tak dilakoni dhewe. Nah, kowe takok drengki apa takok api-apian namanya. Nah, kowe drengki apa ngomentari panitia masjid, tak jawab apa ning masjid. Ben sifat drengkimu mbok lawan dhewe. Gak Gus, objektif. Jawaban saya gampang. Misalnya saya punya uang 1 juta. Kebetulan yang miskin itu ponakan saya. Atau orang yang tidak wajib saya tanggung. Jadi zakat itu kan gak boleh diberikan orang yang wajib ditanggung. Misalnya anak istri kan wajib ditanggung. Tapi kalau ponakan misanan kan sudah ndak tanggungan, ndak wajib maksudnya, ya boleh dilakukan. Maka aturannya Quran jelas, dahulukan dil kurba, orang yang punya unsur apa? Kerabat. Dan saya tahu kalau saya kasihkan masjid 1 juta dibagi 1 kampung itu nanti ponakan saya untuk 20.000. Itu ora kena tuku beras. Tapi nak saya sendiri yang memberikan iso keduman 300.000-an dan atau keduman 1 jutaan. Saya harus mengasihkan langsung dengan cara ini, corong Jawa kemoto, pemberiannya kemoto. Tapi ada ulama yang cara berpikir tidak seperti itu. Min awalil amri zakat itu harus merata. Wes sara kemotollah sementing sak desa keduman. Kayak manuk doro Allah. Termasuk mazhab Syafi'i yang dikontrol oleh ashabnya adalah mazhab ini. Ini dengerin nih, yang ada di Mu'in di Ana. Zakat itu asnafnya akan 8. Pinten? 8 ini anggap saja di era modern tinggal berapa sekarang? Yang permanen ada itu fuqara, masakin, amil tidak mesti ada. Saya tuh tidak yakin kalau amil di masjid itu amil betulan. Wong mau nyateti terus rame-rame mbek rokokan ngenteni wong daftar. Kadang ya ana lanang wedok ya mau pacaran bobo ya ora roh lah. Pokoke sebagian iku ya ora islami banget. Mbek rokokan ngenteni pani apa wong. Dulu itu amil tak ceritani ngaten nggih, Pak. Dulu amil itu Nabi itu hidup di Madinah. Itu amil itu disuruh ngambil zakat tuh di Yaman. Ya Madinah sampai Yaman jaraknya coba bayangno zaman itu, gak naik pesawat. Sehingga cara untuk jajah zakat tuh ono pantese. Tapi kalau amil sekarang di masjid-masjid itu kangelan to, tengok-tengok mbek rokokan terus ono sing nyugoi kopi. Terus disita itu sidik-sidik ngono iku terus. Lah iya misalnya terus ana kiai Mustofa Dar, iku yo amil Gus, era modern ngene iki wis cukup darane amil. Yo ana bener yo nyatane amil tenan. Terus sekolah di pendapat ora amil. Ngono-ngono tok wae kok mbok kei zakat. Karo dene sebagian mereka yo wong mampu S1. Kadang jurusan ekonomi. Konto zakat. Oke. Nah terus misalnya satu zakatan di masjid itu ada 2 pintal. 2 pintal berarti berang kilo? 200 kilo ke? 200 kilo, wong kere ning desa iku 400. Enggak tak latih kowe ben pinter, senenganmu ngaji swarga neraka, tak latih ben utekmu bener. 200 kilo sing wajib dizakati 400, berarti untuk piranan? Setengah kilo. Setengah kilo itu koyok pakanan doro. Napa? Mandoro. Nak sing melarat 400 itu setengah kilo, nak sing melarat 800 seberapa? Saiki atuk ora rata wong tuk kemoto 20 kilo timbang rata tapi wong koyok manuk doro. Yaiku untuk beras seberapa? Iku apa kanane manuk doro? Ayo jawab saya, harus sing iso jawab. Ini jenenge bener-bener khilaf. Yang mengatakan takmim harus rata biar adil yo masuk akal. Biye-biye podo-podo fikir kok gak dibagi rata. Tapi ana ulama darani atuk ora dibagi rata, sing penting kemotong regani wong. Piye-piye faktor zakat iku ana ikrame, kala bala tukrimun al yatim. Nak ngekeki ana mulyanane, wong dikeki seprapat kilo iku mulyakno tangannya. Mulane wong ku mikir. Paham? Paham tenan to ora? Lah ngono iku jenenge istihad. Istihad tuh mirip-mirip. Itu jenis ra'yu nasawabun yahtamilul khata' wa ra'yu ka khata'un yahtamilus sawab. Pendapatku itu benar tapi mungkin salah, tapi kayak salah tapi mungkin. Misalnya aku fatwa, wong elek ku haram untuk wong elek. Ya ono mirip bener.
Mergo anak ra melok-melok dadi elek banget. Misale aku ujug-ujug istihad fatwa. Wong lanang weli iku haram untuk wong wedok weli. Karena anak ra melok-melok dadi elek banget. Misalnya aku fatwa ngono. Ini kan demi kemaslahatan jangka panjang biar gak ada generasi Islam sing elek banget. Kira-kira fatwa itu mungkin benar enggak? Mungkin. Terus ono sing bantah, ora ono hadise. Apa meneh sing kira-kira sing bantah Albani, mana hadisnya? Enggak ada pegangannya. Misalnya aku Albani, sidik-sidik kan nyempriti hadis. Nah. Ya ono bener. Terus ono wong neh sing dipendapat, aja geman untuk wong sugih. Biasane wong untuk wong sugih iku diburohno. Wong alim untuk wong wedok sugih diburohno. Ya ono bener e, rata-rata wong kere diburohno wong sugih. Ya kadang ya ono salah, atuk diburono lah numpak Innova timbang majikan tapi satpam. Misale, ya ono miripe. Lah itu pendapat asal tidak masalah iman dan Islam, kafir dan tidak kafir, iku shawabun yahtamilul khata' wa khata'un yahtamilus shawab. Sehingga mulai dulu ulama itu kalau khilaf tuh ya biasa-biasa, ketemu koncone sing khilaf tuh ya biasa. Imam Syafi'i itu pernah sholat di masjidnya Abu Hanifah ya tidak kunut, padahal beliau orang yang sangat-sangat mensyariatkan kunut. Abu Hanifah sudah meninggal. Karwanis kapundut ditanya, lima adalah taknutu ya Syafi'i ya Abu Abdillah Jolani ikroman lihadal madhab, aku ngerkani madhab iki. Terus tak tonton meneh, ini kowe nek ora paham buangeten. Kowe sholat duhur dengan sadar satu rakaat rukuk dua itu sah apa enggak? Loh, rukuk dua kali kan? Di rakaat ula, kue rukuk dua kali sah ndak? Menambahkan satu rukun rukuk, ndak sah. Sholat itu batal dengan menambahi satu rukun. Jadi kena rukuk dua kali, sholat duhur loh. Sah ndak? Ndak sah. Nambahi sujud tiga kali, ndak sah. Karena termasuk sholat itu batal dengan menambahkan satu rukun. Yang amdan sengaja. Sekarang saya tanya, sholat mayit itu modelnya di sini takbirnya berapa kali? 4. Wes yakin? Wes tak takoi mas jawab ya. Wes keliru lah. Gue cah murid teh masih beringosan kan murid gitu. Takbir patang rakaat itu rukun apa sunat? Rukun. Yang bab sholat jenazah takbir 4 rakaat itu. Sehingga dijelaskan sholat jenazah itu rukunnya 4, yaitu takbir 4 kali, yang setelah pertama baca Fatihah, setelah kedua baca sholawat, setelah ketiga doa, setelah keempat sebenarnya salam. Tapi kayak Indonesia doa enggak iso ndonga meneh. Sebenarnya di Mekah di mana-mana setelah takbir keempat itu langsung takono sing tahu-tahu haji ya, bertakbir keempat sing tahu umroh. Nah, di Mekah langsung salam atau bebo donga. Langsung salam. Tapi nek teng Indonesia donga. Jadi dongane ping pindho ning. Sudah sampean yakin kalau empat tadi rukun? Tak latih fikih. Kemudian ada orang yang sholat takbir sampai 5 kali atau 6 kali, batal enggak dalam sholat jenazah? Loh enggak jawab saya. Rata-rata ulama mengatakan tidak batal karena Allahu Akbar mujarradu zikri. Iso wae dekne nambah Allahu Akbar niat rukun tapi mujarradu zikri. Wong zikir kok ora oleh. Tapi ada ulama mengatakan dalam konteks sholat jenazah takbir itu sudah rukun, sehingga kalau nambah itu ya batal, wong berarti nambahi rukun. Lalu jenis pendapat ini ya mirip bener mirip salah. Lah wong awam-awam koyo kowe ora dadi dhuwit kok geger, wah iku perelek meneh. Elek wong ya kowe iku, anggere menyangkut dhuwit ngono kok geger. Mergo ora dadi duwe, elek meneh kan neraka. Ngomongan niku mari neraka. Nah seperti itu, terus tak bedheki meneh misale. Gak jawab ya. Ben kowe ora terlalu dadi ekstremis. Kowe salat maghrib lah atau salat isya atau salat apa saja. Aku kan sering salat maghrib teng mriki makmum Mustafa misalnya. Setelah Mustafa salam pertama, yang menjadi rukun salat itu salam pertama apa kedua? Enggak, jawab saja. Pertama. Terus Mustafa jenggot ini Mustafa. Tapi jenggot itu sunat tuh, muni jenggot mau ngenyak mau ngelem raro aku. Ya Mustafa kan sering jadi imam ya. Nah Mustafa wis salam, wis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kowe biasa napa? Warahmatullahi sauni-unimu masukan.
Assalamualaikum warahmatullahi. Mustafa salam. Ketika Mustafa salam itu statusnya dia keluar dari sholat apa masih sholat? Tidak, jawab saja. Keluar dari sholat. Itu ada ulama mengatakan kalau makmumnya kesuwen duduk karena menunggu Mustafa salam kedua, apa mana nak kesuwen rondok banget, maka sholatnya makmum batal. Karena dia menggantungkan sholat sama orang yang sudah tidak sholat. Masuk akal orang? Nah, ini cerita saja. Pendapat itu masuk akal tidak? Masuk akal. Bagaimana mungkin orang yang masih sholat menggantungkan hubungan sholat sama orang yang sekarang sudah ada? Ke makmum sopo, makmum Mustafa. Lah saya kira ora sholat kok bawa makmumi. Aneh enggak makmum orang sama orang yang sudah ada sholat? Aneh enggak? Kowe ora ora aneh mergo kowe iso ngaji. Lah ya kowe selama ini nganggep gak aneh mergo kowe iso ngaji. Coba saiki bar ngaji iki kok kowe terus ngoso aneh. Bar ngaji iki lho kok iki teko, nailing tapi yo. Setelah imam salam itu dia masih sholat enggak? Enggak. Terus kowe ngenteni apa jajal pertanyaannya? Kok ngenteni reaksi ini Mustafa? Mau ora imam kok mbok enteni. Berarti kamu mentaklukkan sholat sama orang yang sudah tidak sholat. Maka dianggap batal. Amma mengatakan enggak batal. Piye-piye salam kedua itu min mutammimati sholat, terus penyempurna sholat. Di mana-mana ngenteni tambah sempurna itu ora batal. Lah ngene iki pendapat khilaf sing babak, kira-kira satu-satu. Padha mutune. Sing ora mutu mau ngono kok dibakas ora dadi dhuwit. Lah iku sing elek ngono iku. Makanya saya termasuk orang yang seringnya kalau imam sudah salam pertama aku langsung ngadeg. Tapi sing loro ya sing ra setuju ya banyak. Karena secara etika umumnya yang ngenteni bar salam kedua. Sehingga di pondok saya, di pondok sarang gitu separuh nak imam salam langsung ngadeg, separuh ngenteni. Berarti separuh berakhlak, separuh berfikih. Semono jadi separuh berakhlak, separuh berfikih. Artinya berfikih wong imam wis keluar dari sholat, saya harus secepatnya mandiri. Enggak boleh sama menggantungkan sholat sama orang yang sudah tidak sholat. Makanya saya katakan separuh berfikih, separuh beretika, berakhlak. Keluar antara secara ilmiah. Terus ulama niku saalim-alime iku mesti duwe niat takbih ngelek-ngelek barang ya terus tenanan. Nak muji barang ya tenanan. Nah Sufyan Ats-Tsauri termasuk tipikal ulama sing nak ngenyek donya entek ngamek. Ini wis pancen jenise ngoten, jenise tiyang ngoten. Tapi memang itu jarang wong rapati ngungseng donya. Tapi secara ilmiah itu ada problem. Problemnya adalah faktanya kowe sangu akhirat mau ndak mau harus lewat donya. Kowe iso nyumbang masjid ya nak di duit, nyumbang fakir miskin yatim ya nak di duit. Sehingga dawuh-dawuh yang mengkritik dunia itu butuh sarah, termasuk oleh Syekh Nawawi Banten atau oleh ulama pensarah supaya seimbang. Mati seimbang itu ketika dunia dikritik itu dunia yang apa, ketika akhirat dikritik itu akhirat yang apa. Akhirat lah itu kadang dikritik oleh ulama. Kalau wong istighfar terus saking wedine mati suul khotimah. Bicara kalau jadi gurune ya tak PHK tenan, wamuk tenan. Karena istighfar itu tidak solusi. Piye-piye dunia butuh pengajaran, paham ya, butuh sedekah. Terus kowe kepen husnul khotimah mau istighfar itu sanate ning ndi? Ra enak medhit istighfar, kiai alim ra mulang istighfar, can nom-nom ra tau ngurusi masjid cukup apa? Istighfar, mbuke lara dibaro cukup istighfar, bojone kelaparan cukup istighfar. Wah mesti tak buah yang mau di santri. Artinya makanya sampai Imam Ghazali ngendikan kowe nak maca ayat Quran ketika nerang ayat-ayat pangeran kowe eling akhirat kowe ora bakal dadi wali karena kamu akan sangat egois, akan sangat egois. Dan kula ora seneng ana wong ameno nangis akhirat ya ora seneng. Akhirat sing ndi sih maksudnya? Akhirat ketakutan apa akhirat golek ridane Allah? Nek kowe golek ridane Allah ya nak maca tasbih sing fase. Misalnya Allah cerita ning dadi piyambak. Nggih, misalnya Allah cerita ning dadi piyambak, misalnya afara'aitum ma tumnun a antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Kowe kok ora mikir mani sing dadi wong iku sing gawe aku apa kowe? Sperma sak sel-sele sing gawe aku apa kowe? Terus kowe nuangin hak eling neraka. Pangeran yo ora seneng. Kowe tak terangno ilmu kok malah nangisi neraka. Kowe kriminal itu. Akhirnya apa? Orang tidak mengenali Allah haqqa ma'rifati. Orang enggak kenal Allah, kapasitas Allah kaya apa. Mau mergo terobsesi akhirat.
Mengenai jari Imam Ghazali termasuk pinter setan, wong nak sholat maca Quran dilingno akhirat, akhirnya lupa ayat sing dibaca. Padahal ayat sing dibaca itu muji-muji Allah. Kowe ora peduli. Maca alhamdulillah rabbil alamin. Mestine kan ki bangga bahwa segala puji milik Allah dan Allah itu Tuhan semesta alam. Ora ono zat sekuat Allah, ndak ada selain Allah kecuali dalam kendali Allah. Enggak ada sesuatu yang di atas Allah. Mestine hatimu kan ngono, malah ora. Gusti pokoke sementing swarga, zat rabbil alamin ora dimaknani Rahman Rahim. Kowe kurang ajar tenan, yakin tak jamin. Nah, seperti itu enggak boleh. Artinya kita mulane tidak orang baik, orang yang demi akhirat ninggal dunia demi akhirat, semuanya harus terkontrol. Urip iku kabeh li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Jadi kabeh penjelasan ilmiah agar kamu berkesimpulan, seorang lagi, semua kejadian di alam raya ini agar kamu berkesimpulan li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah kuwasa, wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan Allah itu luar biasa pengetahuannya. Tapi mbek kowe mbok simpelno ya mang. Mana wong sing sholat nangis ning akhirat itu cara dadi wali ya amatir. Muga-muga ya malah ora. Karena tadi apa ya, haknya Allah itu ndak ada. Dia hanya nangisi dirinya nang mlebu swarga. Gak ono komitmen blas sampai pangeran. Itu ndak boleh seperti itu. Meskipun ya soleh dibanding wong ning dalan-dalan ya soleh, tapi aja nyaingi soleh wong alim-alim ora kelas. Karena tadi itu masyhur itu di kitab Tadabburil Quran itu ulama-ulama ngendikan ojo geman kowe demi eling akhirat meninggalkan ayat yang sedang kamu baca, sementara ayat itu fiha mahamid wa fiha tasabih wa fiha takbirat, sementara ayat itu ada pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalnya Allah memaklumatkan dirinya, ma indakum yanfadu wa ma inda wahibak, apa wae sing mbok miliki mesti hilang, sing ora bakal hilang sifatnya Allah atau apa-apa yang ada pada Allah. Misalnya Allah di sifat qadir, berarti selawase Allah gitu apa? Qadir. Allah di sifat alim, selawase Allah ya alim. Sekali sesuatu itu inda Allah, misalnya ikhlas, ya akan abadi. Ya aku ora mbok pikir, aku kabeh ayat itu kesimpulannya sementing kula mlebu swarga Gusti semen. Ya jangan malaikat Jibril ya tersinggung. Mosok 30 juz artine sementing kula mlebu swarga. Ya kelakuan itu marah ini. Jadi ya proporsional saja bakas akhirat ya, terus kita minta supaya husnul khotimah. Engko nyifati Allah, kowe njaluk supaya wong sing ma'rifatullah haqqa ma'rifati. Aja sampai kita mlebu ayat wa ma qadaru wa haqqa qadri, kita tidak bisa menghormati Allah sesuai kapasitasnya Allah. Engko aja sampai. Kula niku rapati seneng bakas akhirat, teman-teman niku rapati seneng. Perkarane kuwatir nyifatiku Allah gak pati fasih. Jadi wong nomor siji kudu fasih nyifati Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita sebagai manusia ya kepengin mlebu swarga. Dunya melarat suwi ya repot. Wis lara kabeh lah ning dunya. Berarti paham ya, dadi kudu ke Imam Syafi'i lho kondang. Imam Syafi'i ini cita-citane jare. Umpama Gusti kula mlebu neraka niku pikiran kula nu namung setunggal, tetep kula badhe maca tasbih nyuwun jenengan. Masyhur itu. Kalau gada siiran Imam Syafi'i, kata kalau gada Diwanul Imam Syafi'i. Oh, nu nak muji pangeran, masya Allah tenan. Kalau gada nama Diwanul Imam nama Syafi'i. Kalau tiap badai dilem niku sering kalau waca. Nu nak muji pangeran niku. Beliau cerita orang-orang baik, seorang lagi beliau cerita orang-orang baik. Ketika beliau cerita orang-orang baik, terus cerita rojae ning Allah. Di antara kalimatnya ngeten, fa in tantakim minni falastu bi ayisin. Jadi setelah muji-muji Allah, setelah muji-muji Allah itu apa? Laqad mananta ala qalbi bi ma'rifatin bi annaka wahudul ala'i wal qudusi. Saya tahu betul ya Allah bahwa engkau itu zat yang pemberi nikmat dan engkau zat yang maha suci. Terus beliau ngendikan, wa ma taqallabtu min naumi wa fi sinati illa wa dzikruka bainan nafsi wan nafasi. Kula nak badhe tilem, taqallabtu badhe tilem molak-malik. Imam Syafi'i asline koyo kowe nek turu ora iso, tapi kan mikir utang, mikir kasus-kasus semua. Imam Syafi'i nek turu ora iso perkarane antarane wedi eling pangeran. Wong kok ape turu, kok aku ora lali pangeran.
Tapi wong kok ora turu, kok aku ora istirahat. Dadi takolab tuh. Apa dorong jauh glebakan, tapi turu glebakan. Tapi glebakan Imam Syafi'i lho, coba yang koyo kuwi. Iku ndikane wa ma taqallabtu min naumi wa fi sinati illa wa dzikruka bainan nafsi wan nafasi. Kula glebakan ra iso turu Gusti mergo eling jenengan bainan nafsi antara jiwa saya wan nafasi lan ambekan kula. Bisa ambekan dadi tasbih, ambekan dadi tasbih. Mulane naumul alim tasbih, turune wong alim tasbih. Rokok kowe betul rokokan terus kurang untuk ngantuk nganti tangannya kopok. Terus wiridane gak subhanallah tuh, waduh. Innalillah tenan kok ana wong urip ngono. Tapi wis ra bakat wali diapa. Tapi kalau wis muga-muga sepuro pangeran, ya sepuro ya apa-apa kelakuane ngono. Terus di antara syair gini, ketika muji terus fa in tantakim minni falastu bi ayisin wa inta kholat nafsi bi jurmin jahannam. Ini kula maca nganti hari. Fa in tantakim minni, engkau zat yang sangat sayang pada saya. Kalau suatu saat engkau menyiksa saya, tantakim dari kata niqmah iku maknane siksa. Falastu bi ayisin, kula boten ngarah putus asa be rahmatin jenengan. Wa inta kholat nafsi bi jurmin jahannam, meskipun karena salah saya harus di neraka. Tapi saya di neraka itu sesuatu yang terkait saya. Saya ini enggak hal yang abadi. Tapi rahmati jenengan hal yang abadi. Kalaupun saya tetap di neraka, saya tidak akan putus asa dari rahmat jenengan. Jadi Imam Syafi'i itu orang yang sangat-sangat sufi. Cuma sing mbok royo wae Imam Syafi'i ahli fikih tok. Mengenai fikih iki ya ora paham mudo wae. Di Imam Syafi'i sampe fa in tantaqim minni falastu bi ayisin wa in dakhalat nafsi bi jurmin jahannam. Sampai seperti ini. Terus beliau mulai muji-muji pangeran. Wong apik iso apa? Fasihan idza ma kana fi dzikri rabbih wa fi siwahu kana fil wara ajama. Wong apik apa? Wong sing fasih ketika muji pangeran. Jadi Imam Syafi'i kok ana wong kiai mulang nak muji pangeran kok fasih wong apik. Tidak fasih muji akhirat, fasih muji swarga, itu biasa. Bangunnya swarga ora mbok puji, nggih bojo elek ora wani wayo ning swarga wayoan akeh, halal kabeh, gak cerewet kabeh, gak butuh blonjo. Kabeh bangunnya ora mbok puji. Mesti muji akhirat ya biasa wae standar, tapi nak muji Allah fasihan idza ma kana fi dzikri rabbih, orang yang sangat cakap ketika muji pangeran. Wa fi ma siwahu fil waraka na ajama. Tidak bakas barang liya iku ajama ora pati iso. Jadi itu lah kita ini punya imam fil fikhi kita adalah Imam Syafi'i, tapi beliau juga imam sing ahlul ma'rifat. Jadi beliau punya diwan yang di semua itu muji-muji pangeran sampai akhir hayatnya. Itu siiran yang ditulis Imam Syafi'i biasanya enggak ditulis beliau, ditulis murid-muridnya di akhir hayatnya. Jadi kalau nanti anak kula, bojo kula nu ada 1-2 sing tak kon ngapalo sairan Imam Syafi'i mergi napa nggih tabarruk. Ora koyo kowe ana sapa mazhab Syafi'i jebule kedonyan mazhab sing ndi? Mazhab napa? Mazhab sing ndi mun-mune anut ora jelas no. Jadi Imam Syafi'i sange senenge pangeran ngoten. Laqad mananta ala qalbi. Jadi laqad mananta teman-teman paring panjenengan ala qalbi ing atase ati ingsun. Bi ma'rifatin kelawan siji pengertian. Bi annaka gini ku saat temani panjenengan iku dzul ala iku pangeran sing duweni pira-pira kenikmatan wal qudsi lan sifat sing bersih sangka salah. Ya Allah, pemberian engkau terbaik kepada saya adalah karena saya berkeyakinan bahwa engkau adalah Tuhan sing dzul ala yang banyak memberi apa nikmat. Tapi sing disyukuri Imam Syafi'i ora kok nikmate, makrifat nak Allah iku dzul ala. Jadi lakot mananta ala qalbi bi ma'rifatin bi annaka wa dzul. Dadi nek kowe kan gak syukur be Allah dzul alak mergo kowe entuk nikmat pancen. Makomem kan ngono. Nek Syafi'i gak dekne syukure be Allah mergo ngerti apa? Jadi syukur pertama iku lil ma'rifatu wah. Lagi syukur kesekian mergo di dhuwit. Yaiku Imam Syafi'i. Pengikutnya ya wallahu alam. Nah, ilmu itu akan dikontrol oleh ulama berikutnya. Jika mau misalnya dunia dikritik ente-entean, ternyata dunia itu juga ada sisi baiknya. Kue nganti mlebu swarga ya barokah referensi perilaku kamu di dunia. Kue ngeritik dunia nemen-nemen masjid dibangun ya baik duit, madrasah baik duit. Makanya
Imam Sufyan Ats-Tsauri ketika ngeritik dunia mesti diluruskan sama sareh-sarehnya. Ya yang dikritik yang perlu dikritik. Misalnya dunia itu jadi alat keburukan. Tapi nak misalnya jadi alat kebaikan, nikmatil matiyatu ad-dunya, kendaraan terbaik adalah dunia, maka gunakan yang baik, tuballighkum al-akhirah, maka akan sampai akhirat secara benar. Ya mau misalnya aku saiki jek urip, mumpung jek urip aku tak maca tauhid, mumpung jek urip tak mulang, mumpung jek urip tak birrul walidain, mumpung jek urip tak bekti ambek ibu, mumpung jek urip tak ngitmai santri. Ya, itu namanya dunia yang dipakai alat irtikhal. Kalau dipakai alat seperti ini, ni'mal matiyatu ad-dunya fartakhiluha tuballighkum al-akhirah. Imam Sayyidina Ali ngendikan ad-dunya darusidkan liman saddaqaha. Dunia itu tempat kebenaran bagi orang yang bisa mengelola secara benar. Ya karena tadi seperti misalnya dunyane para wali kok Abdul Qadir Jilani, Imam Syafi'i. Sauri-uripe ning dunya ndak apa para wali iku, memaklumatkan kebesaran Allah, memaklumatkan kebenaran Islam, memaklumatkan kebenarannya hukum-hukumnya Allah. Berarti dunia bagi orang-orang baik apa? Darusidkin apa? Darusidkin. Tapi bagi wong sing tukang bodoni sak urip-uripe bodoni, kok bodoni iki ditutup mek bodoni meneh kowe ya daru kisbin apa. Dadi intine dunya karek sing ngelola napa karek sing ngelola. Itu namanya sarah. Sarah itu mengkontrol semua dawuh-dawuh matan sing berlebihan. Nah, gunane sarah itu apa menyeimbangkan lagi napa menyeimbangkan lagi proporsinya gini. Ya kayak Quran lah. Quran itu memang mau ndak mau harus ditafsiri. Ada saat di mana Allah itu ngeritik bojo dikritik. Misalnya inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum. Bojomu musuhmu, bojomu anakmu kadang-kadang ya musuh. Ciri khas musuh adalah menghalangi dari kebaikan. Bojomu ngalangi kowe kok kebaikan kan ya bolak-balik. Pengamal rawani apa rawani. Nah itu napas sisi itu ya harus dikritik, disebut aduwwal lakum. Tapi ada sisi-sisi di mana istri itu dipuji pangeran. Allah nak darani bojoku swarga. Iku ning gone ayat wa yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'izni. Wis jelas darani bojoku swarga kan wala amatum mukminatun khairum min musyrikati walau ajabatkum sak teruse to. Ulaika yad'una ilan nar. Wong-wong kafir sing mbok dadekno bojo. Misalnya orang Islam kok rabi wong kafir jare pangeran dawuh ulaika yad'una ilan nar. Kowe kok rabi non muslim iku padha karo kowe ajak-ajak mara neraka. Terus Allah dawuh wa yad'u ilal jannah, tapi Allah ngajak kowe iku ngawini mukminah. Lah kawin mbek wong wedok mukminah iku wong istilahno ilal jannah. Jadi Allah nak muji bojo sudah langit. Tapi ning konteks pas berperilaku surgawi. Nah, pas berperilaku ngono iku ya Allah ngendarani ya aduan. Lah kowe karo bojomu ya ngono, kadang ya aduan iblis. Wadang ya kaya wali tenan. Wes adekke ngamuk apa ya tak rungokno. Aku mumpung lagi wusul. Wusul mbahmu. Tapi intinya pokoknya ngaji kuncene sitok. Cek dawe Allah, cek Rasul, cek ulama. Nak ana dzamud dunya, ngenyek dunya ya dunya sing perlu dinyek. Iku dunya sing mbok ngurusi syahwat apa dunya sing mbok ngurusi syahwat nafsu. Nak ana dunya dipuji, ya dunya sing yutubal li hukum al akhirah sing iso nyampekno kowe. Ya kok kiai lah kadang santri agak gak nalar. Dalam banyak hal santriku gak nalar. Misalnya nek dikongkon kadang ra paham nang jenenge bocah. Tapi kadang dipuji-puji. Zaman akhir api-api wong iku santri lah, itu kan proporsional. Semua kalimat itu pasti apa? Proporsional. Misalnya ono wong muji hafid, mau hafid itu apik ngene-ngene. Mergo sing jaga hafalane Quran iku hafid. Di kadang ulama yang ngritik, apa artine hafid nak gak paham. Banyak di kadang kenemen ora tau ngaji wong ngapal tok. Lah kayak seperti itu kan ada apa? Proporsinya, ada apa? Ada proporsinya. Ya sudah seperti itu tugasnya syareh. Napa tugasnya syareh? Makanya ketika Sufyan Ats-Tsauri ngenyek donya ambek Senawi dibenerno. Ngene lho, sajane ora perlu dinyek kabeh. Nak posisine ngene. Lha iku jenenge syarah napa? Jenenge napa? Syarah kados wau inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum. Istri bisa dikatakan musuh ya kalau menghalangi dari kebaikan. Karena penghalang kebaikan berarti posisimu musuh. Ya sudah hanya dalam konteks itu. Tapi saat bojomu bocah jamaah gelem, ngurmat anak gelem, bocah hormat tamu santri gelem. Lah ini kategori ini wa yatu ilal jannati wal maghfirati bi'idni.
Ya sama Nabi nak ngritik wong wedok entek ngamet. Tapi ini sekali muji yo dunya iku mata wa khairu mata iha almaratus sholihah. Ya sudah seperti itu. Semuanya itu ada konteksnya, semuanya ada mawadenya. Ya gue be awakmu dhewe ngono kadang ngilo puji-puji dhewe wong kok ganteng ngene. Wong kok wali ngene, wong melarat kok iso syukur wali tenan. Bareng ngerokok ora duwe ngenes. Wah. Ra sida wali, wong ora duwe barang mekruh kok ngenes. Akhirnya was gak wali blas. Tapi kadang-kadang ya syukur terus wali tenan. Wong kire kok iso syukur. Tapi bareng mau ora dirokok kok ngenes. Wah gak wali blas. Wong kelangan bolu seton kok. Kok bolu seton. Jadi wong sing ngaramno rokok nak darani rokok iku bolu seton. Uyoe seton wong yoe kapan ora ero. Lan jare sing halal rokok sono-ono iku hadis maudhu. Ana setan kok nguyuh bar. Seru repot kiai-kiai. Kok dua kelompok besar. Sing halal rokok ya kiai top. Mbah Makhrus Ali ku ya rokokan kabeh wong alim-alim top ya akeh sing rokokan. Wong alim-alim top wali kelapan atas sing ora seneng rokok ya akeh. Ki milih ndi? Aku jeeling dhisik kono wali terkenal men rokokan. Walhasil kiai sing wali sing ra rokok iku ngenyek. Mun-mun eling pangeran kok ngebal ngebuli pangeran. Nak wong eling pangeran kan yakin pangeran iku istilahno ning ngarepe. Aku ora muni ning ngarepe istilahno ning ngarepe. Kaya wong nak salat ora oleh ngidu ning ngarep. Dawe Nabi fa inna wa qibala wajhi idza shollam. Ka Allah ning ngarep ketika wong saiki mbok kebal kebuli. Singkat cerita wali sing rokok iku krungu. Jabe nak Allah laisa bimakanin. Allah ora duwe tempat. Dadi ora kena kebulane rokokku. Wali kok bantah-bantah. Tentang ini kan jurusannya fikih. Jadi tentu fikih atau usul fikih itu semuanya diambil dari Quran. Bisa dikatakan fiqhul Quran atau minta fasiril Quran tentu umurun fikih, tentu sesuatu yang terkait dengan apa? Semua orang mufassir itu pasti menguasai fikih. Saya itu bisa tafsir seperti ini itu ya barokahnya. Saya itu setengah hafal i'anah. Kalau kamu kan setengah hafal takrib aja enggak. Ini ininya pengasuhnya ini yang siapa ini yang Pak siapa ini Pak Khairuddin. Namanya aja sudah salah itu Khairuddin. Api-api agama. Jadi kalau kamu mangkel sama Khairuddin bocah kok nakal gitu. Itu kalau diterjemah api-api agama kok nakal gitu. Jadi ya sudahlah. Memang kekacauan itu khasnya dunia ini. Jadi ya biasa aja. Begini saya beri contoh yang ekstrim ya. Jadi cara memahami Quran atau fikih itu kalau ingin paham serius itu cari sisi ekstrimnya. Itu pasti nanti kamu akan mau tidak mau. Misalnya bayangkan kenapa harus pintar mengemudi. Bayangkan kalau tidak pintar itu kecelakaan. Fikih juga gitu. Kalau kita tidak tahu fikih itu bayangkan paling ekstrim yaitu tidak dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa demikian? Karena hadan nabiyyu ini nabi adalah musyarri' atau yang punya otoritas syariat. Sehingga dengan logika itu kalau kita punya kaifiyatul ibadah, cara beribadah sing tukhalifu manhajar rasul. Ya, yang beda dengan apa? Manhajnya rasul. Itu pasti masalah besar. Karena kita berarti musyarri' baru. Maka kritik terhadap qiyas ini tak anggap mahatali semua. Kritik terhadap qiyas itu apa? Potensi sebagai apa? Musyarri'. Tapi kritik pada faham zahiri ini tak anggap mahatali betulan karena yang mimpin sudah Khairuddin. Api-api aku. Jadi misalnya begini. Sesuatu yang sama itu kadang berdasar riwayat itu ketentuannya beda. Misalnya kalau kita pakai urutan dosa akbarul kabair, satu itu al-isyrak billah. Kedua adalah qatlul mu'min. Ketiga adalah az-zina. Tapi kadang-kadang untuk mengisbatkan seseorang musyrik atau mengisbatkan seorang itu sebagai qatil, itu saksinya tidak sebanyak zina. Logikanya kan semakin akbar, semakin saksinya lebih banyak. Tapi kadang secara riwayat tidak.
Sehingga apa yang dikatakan agama? Menurut ahli hadis, ad-din huwa riwayah. Kalau menurut ahli hadis, agama itu riwayat. Karena kalau kita melogika, takut kita sebagai musyarek, sebagai penentu lain atau rivalitas dari Nabi dalam membuat aturan apa? Syariat. Oposisi ya kira-kira. Sehingga beragama itu harus riwayat. Nah karena beragama harus riwayat itu, saya termasuk orang yang ngapalkan hadis banyak. Saya tuh hafalan saya hadis itu banyak sekali. Bukan karena ingin lulus ma'adali, itu sudah ada ikhlas kalau ingin S1 barang itu. Tapi ya nggak apa-apa, nggak ikhlas juga nggak apa-apa. Semoga dimaafkan Allah. Tapi saya hafal hadis itu bukan niatnya kayak jenengan ingin jadi apa? S1 terus guru TPQ nanti ketemu banyak ustazah yang cantik itu nggak bener itu niat itu. Tapi memang aturannya seperti itu. Saya beri sekian contoh. Kalau agama itu tidak selalu mengikuti logika kita. Saya memberi contoh logika sosial. Karena ini yang paling mungkin dalam perdebatan ijtihad. Kalau ubudiyah kan kita sudah taslim ya. Cara sholat pasti seperti itu. Tapi saya beri contoh sosial. Menurut Anda jujur itu baik apa enggak? Kita pasti mengatakan jujur itu baik. Tapi kebaikan jujur menurut agama itu harus berbasis halal dan haram. Begitu juga senyum, begitu juga komitmen. Itu setelah halal haram. Tadi saya sudah bilang sama Gus Hasan Sadili, akhlak itu di bawah hukum. Andai kan senyum itu ibadah, itu orang-orang nakal yang ngerayu lelaki hidung belang, itu semuanya tukang senyum. Kadang ustazah sering merengut karena kurang bisyarah atau apa tidak tahu. Nah, nanti kalau senyum itu ibadah, berarti mereka lebih sering ibadah karena sering senyum. Itu kalau sampean maling tidak konangan lapor ke pimpinan, mesti dianggap wah kamu bagus karena maling tidak konangan. Tapi ya bagus dalam konteks maling. Kamu judi kemudian kalah, kamu bayarkan sama yang menang. Kamu ya dipuji pejudi yang baik karena berkomitmen. Nah kita tidak pernah tahu sebetulnya kata baik itu harus berbasis syariat. Sehingga kita tidak pernah muji senyum itu baik, berkomitmen itu baik kecuali ba'da'an wa faqadzalika kullu syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga istrinya Nabi itu diajarin syariat itu beda dengan logika. Jadi kalau mbak-mbak ini yang cantik itu sering senyum sama Ustadz ini Pak Khairuddin itu haram. Karena dia pasti GR dianggap cinta. Nah, itu kesunatannya merengut. Itu secara agama kesunatannya itu merengut. Apa bahasa Maduranya merengut tuh? Oh, saya beri contoh. Tidak betapa agama itu riwayat. Ya nisa an nabi lastunna ka ahadim minan nisa. Ini taqaitunna fala takhdu'na bil qauli. Fayatma alladhi fi qalbihi marad. Wahai para istrinya Nabi, jika kamu ngomong sama lelaki lain, fala takhdu'na bil qauli, jangan terlalu sopan. Takhdu'na itu dari kata khudu. Karena kesopanan seorang perempuan cantik pada lelaki yang enggak benar itu mesti ditafsirkan yang macam-macam. Jadi kalau mbak-mbak cantik bilang, monggo Pak Ustadz Khairuddin mampir ke saya. Wah pikirannya, meskipun Ustadz itu mesti pikirannya kemana-mana. Padahal tujuannya mbak-mbak itu mau tanya bab istiqadah. Tapi ini mesti enggak Khairuddin lagi pasti. Sudah agak-agak Saruddin. Sehingga aturan Quran jelas. Kebaikan khudu, kebaikan sopan itu harus ada ukurannya. Karena takutnya faya toma alladzi fi qalbihi marad. Orang yang hatinya sakit melihat senyumnya perempuan yang niatnya sopan sekalipun ditafsirnya yang macam-macam. Itu juga fiqhul Quran. Makanya basis kita adalah mengenali fikih itu halal haram dulu secara riwayat. Saya ulang lagi secara riwayat, jangan secara akal. Kalau selalu pakai akal mungkin kita naif. Misalnya begini. Ayam yang menurut misalnya pakar kesehatan dianggap terindikasi flu burung. Sementara bekecot yang menurut mazhab Syafi'i haram, kemudian malah ditetapkan sebagai makanan bergizi. Andai kan kamu jadi mufti yang mengikuti ilmu ahli gizi atau kedokteran misalnya.
Kamu mengatakan apa coba? Terus kamu sok ahli usul fikih karena Mahatali baru masih seneng-senengnya dalil al-hukmu ya duru ma'ilatihi wujudan masih amatiran masih. Wah ini bekecot ini illatul hukmi sudah naf'u ya memberi manfaat. Yang sementara ayam itu doror karena apa? Mengandung apa? Flu burung. Wah berarti yang bekecot halal, yang ayam haram. Kalau kamu bilang gitu kan takut balap minkum. Bisa dicorek dari daftar dai. Kalau saya seperti yang dikatakan MC, saya tidak pernah takut suatu saat tercorek apa tidak pernah takut. Karena kita sudah biasa belajar ilmunya wali. Artinya belajar ilmunya wali ya nomor satu cari ridhonya Allah. Saya tidak pernah ingin terkenal. Dan kalau saya terkenal kok termasuk dosa yang menterkenalkan karena saya. Jadi fahisabuhum ya alaihim bukan alayya. Kalau Allah mau menghisab ya yang kurang penggawean itu. Ya kalau yang saya ngajikan itu baik, yang dapat pahala yang terkenalkan itu. Karena mereka sudah tidak bisa dapat pahala lewat alimnya ya sudah nge-share saja. Daripada niru alimnya berat ya sudah nge-share saja. Sehingga tadi saya sempat rembukan sama Gus Hasan Sadili. Kenapa Rasulullah itu ngendikan bu istuli utammima makarimal akhlak. Makarimul akhlak itu mutammimah, penyempurna. Tapi setelah basis halal haram. Tanpa itu nggak bisa ada makarimul akhlak. Apa artinya senyum sebagai makarimul akhlak dilakukan fasikoh yang menggoda lelaki. Coba lembaga-lembaga rentenir itu yang cantik-cantik itu tukang senyum enggak? Tapi yang mulang di masjid ngobrai santri jamaah merengut. Berarti hadal ustad merengut. Padahal kata Nabi konsen. Ini lembaga rentenir senyum. Terus pahalanya banyak mana? Maka ukurannya adalah halal haram itu dikawal dulu. Baru setelah sesuatu itu halal, baru senyum itu sunnah. Ya, tapi kalau halalnya saja tidak kena, misalnya perempuan penggoda, perempuan nakal, terus senyum, ya tetap tidak ibadah kan basisnya dari haram. Tak senyumnya MC ini, kan basisnya sudah ngatur dia itu haram. Itu haram. Jadi harus istighfar itu. Basisnya. Coba kiai kok diatur, jangan harus ngisi jam sekian Gus. Ngatur orang tua dia itu nggak boleh. Nggak ada dalam akhlak apa taklim mutalim kiai boleh apa? Diatur nggak ada. Makanya ini sebagai percontohan. Saya tahu anak-anak di sini ingin ngatur saya habis Isya, tapi supaya kamu dosanya tidak kebanyakan. Ada ngatur kiai. Saya minta ngaji sekarang. Ternyata sampean nurut. Semoga ini kafarah. Tidak rileks saja karena khasnya ngaji santri itu rileks. Mulai dulu lama kalau ngajar tuh ya rileks. Saya masih ingat jawabannya Mbah Mun. Aku itu sering dikritik orang. Kata Mbah Mun, saya sering dikritik orang kalau ngaji itu guyon. Kamu tahu kan Syekhina Kiai Mbah Mun kalau ngaji kan sering guyon. Banyak kiai khusyuk yang kritik saya. Kiai kok kalau ngaji guyon. Kata Mbah Mun gini, yang nggak bisa guyon itu karena ilmunya pas-pasan. Jadi melihat kitab itu sudah meruntus itu, sudah berubah. Jadi nggak ada waktu untuk guyon. Jadi roh kitab, apalagi dilihat orang banyak, ilmunya kan pas-pasan. Itu pasti nervous dulu itu. Jadi justru kiai guyon itu bukti alim karena masalahnya selesai. Lo coba kalau kamu udah alim ngaji, mbok ahli guyon kayak apa bisa guyon ndak? Oh meriang ini ya jibu taya jubu ini. Enggak pusing. Ini ala kulli mukallafin apa mukallifin sudah pusing lagi. Lama-lama tadi faman mongko sapane wong saraka nyolong sapa man albedo ta ing anduk. Sampai muridnya bingung. Pak, saya punya anak endok. Karena ejaan Latin itu kalau tulisan pegon itu anduk sama endok itu dia bacanya albedo itu bukan endok itu anduk. Terus kata kiainya karena gak mau kalah. Kan sama, nyuri telur ya haram, nyuri anduk ya haram. Karena gak mau kalah ya. Karena temanya mencuri apa? Mencuri endok sama anduk kan? Sama-sama haram.
Yang repot walillahi mulkus samawati wal ardi, Allah punya langit wal ardi lan bom. Karena dia bumi, dia bacanya bom. Ketika diprotes ya sama. Langit dan bom kan ya sama milik Allah. Wah, ya repot. Ada orang seperti itu. Jadi untuk mengkaji fiqhul Quran itu pastikan status halal haramnya dulu. Tanpa itu basis makarimul akhlak tidak bisa. Seperti tadi, kesunatan senyum bagi seorang perempuan itu harus berbasis halal pada orang yang halal. Kalau ndak ya tadi fala takhdu'ana bil qauli fayatma alladzi fi qalbihi. Kalau istrinya Nabi saja punya aturan nggak boleh senyum-senyum baik-baik sama lelaki yang nggak jelas-jelas begitu, apalagi yang nggak istrinya, itu sudah tak tafsirkan. Dia tadi mbak-mbak yang senyum pada Ustadz Khairuddin mau tanya istiqadah tapi mesti GR-nya ini, wah berarti seneng saya. Itu kan parah ya. Itu fayat ma'alladzi fi qalbihi. Kalau marodonya santri paling banter ingin dinikah. Kalau marodonya orang nakal kan lebih dari itu keinginannya itu. Nah makanya ngaji fikih itu harus minimal itu ya mu'in, i'anah itu setengah hafal. Kenapa saya syaratkan setengah hafal? Kata ulama-ulama, belajar ilmu itu gampang. Kata beliau-beliau itu at-ta'ahul lil torfi, ya, belajar sebagian tapi sampai ta'ahul, sampai ahli betul. Semal ihtidak bibagi. Kemudian dari kamu ahli itu pola-polanya akan kamu ketahui. Karena ilmu itu mesti polanya sama. Ya polanya itu sama. Misalnya begini, hukumnya bohong itu apa? Tidak sama jawab, hukumnya bohong haram. Lah itu termasuk amatir sama. Belajar usul fikihnya apa? Keliru. Kalau kamu jawab bohong itu ada yang wajib. Ada perempuan mau diperkosa sama orang fasik, lari sembunyi di rumah kamu. Terus orang fasik tadi tanya ke kamu, apa ada perempuan ke sini? Kamu wajib bohong atau wajib jujur? Wajib bohong. Makanya ini salah asur ini mesti itu. Maka kalau dalam analisis usul fikih, al-kitsbu ya'tarihil ahkam al-khamsah. Dalam bohong pun ada ahkam al-khamsah. Dan itu Nabi sudah memberi isyarat. Tidak termasuk bohong orang yang mendamaikan dua kelompok. Ada sekian contoh yang bohong itu enggak dihitung dosa. Makanya hadatin ini butuh riwayat. Kalau menurut logika bohong itu haram. Tapi misalnya ada seseorang fasikoh, misalnya lonte nakal. Janjian sama hidung belang. Malam ini tak booking, kamu tak bayar. Itu wajib nepati apa wajib ingkar itu, Pak? Kalau kamu bilang nepati janji itu wajib, berarti itu wajib. Maka saya bilang tadi saya bukan sama Gus Ansari. Coba ajarkan bahwa baiknya nepati janji, baiknya senyum itu harus berbasis halal dulu. Kalau senyum yang melakukan perayu fasikoh, ya jadinya haram. Nepati janji yang melakukan fasikoh ya jadinya haram karena janjian untuk melakukan perzinahan. Nah ini kamu harusnya fikihnya Mahatali harus seperti itu. Jangan nurut Pak Khairuddin ini apa ini amatir. Masalah. Masa kenal saya baru ini sudah ngatur. Ini harus sepakat yang ngatur kiai itu bisa. Wong guru saya aja jarang ngatur saya kok orang lain ngatur. Itu Mbah Mun kalau nimbali saya mesti bahak takoi nak pas nganggur kontrine. Ini ndak ngundang tanggalnya, jamnya diatur. Semoga Allah mengampuni. Ndak supaya Anda sadar bahwa di balik aturan-aturan prosedur juga aturan etika bainal ulama. Oke, aturan prosedur saya harus ngisi jam sekian. Itu aturan prosedur. Tapi aturan prosedur ini tidak mengalahkan hukum taklim mutaklim. Makanya semoga ngerubah jadwal ini bagian dari kafaroh ya. Saya teruskan ya. Jadi fikih itu harus Anda itu harus setengah hafal. Ya minimal takrib mu'in. Nah, barokahnya setengah hafal ini kamu punya basis. Basis, kalau basisnya kuat nanti bisa ihtidak ila bagihi. Misalnya begini. Kalau kamu maknani qasrul sholat itu apa? Coba. Tidak jawab saja. Meskipun amatir jawab saja. Qasrul sholat. Apa gurunya yang tak tanya? Nanti kalau nggak tahu malu kan. Ya kalau murid nggak bener kan pantas. Meskipun nanti nggak bener saya nyalakan gurunya juga. Coba jawab qasrul sholat itu apa coba? Loh iya, maksudnya gimana? Dari 4
menjadi 2. Kalau dari 3 enggak kan? Dari 2 enggak bisa. Itu pengetahuan standar ya. Pengetahuan standar. Amatir tapi cukup lah. Cukup untuk ngelamar anak Pak Kaji itu sudah. Tapi sebetulnya ada qasrus sholat yang makna lain, yaitu minal wujub ila tarkil wujub, atau minal haram menjadi tidak haram, atau minal ibtal atau mubtilat menjadi tidak mubtilat. Karena ayat itu turun ketika perang. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas sholat. Itu ulama tafsir itu ijma, dan ini Anda pasti tidak tahu. Karena gurunya aja belum tahu ini. Itu sebetulnya ayat itu bukan turun tentang rubaiyah menjadi sunaiyah, tapi tentang hamlud dam fi sholat itu nggak boleh. Tapi gara-gara perang menjadi boleh. Bergerak salah suharokatin mutawaliyatin normalnya nggak boleh, gara-gara perang menjadi boleh. Maka di situ maknanya qasrus sholat adalah minal wujub menjadi tidak wujub, minal ibtal menjadi tidak ibtal. Tapi kan kita kan dari dulu belajarnya amatiran gini. Jadi ya sudah qasrus sholat pokoknya papat jadi 2. Itu sudah pinter. Makanya di antara yang terusannya ayat itu kamu harus membawa pedang. Karena padahal membawa pedang ini kadang mulat toh bidam, pedang ini penuh dengan darah. Jadi antak suruh minas sholat tentu makna pokoknya seperti tadi 4 menjadi 2. Tapi ada makna yang justru dibawa oleh sejarah ayat itu sendiri, yaitu normalnya orang sholat tidak bawa darah, tapi ditoleransi saat perang. Nggak boleh gerak, ditoleransi saat perang. Misalnya sholat, istiqbalul kiblat wajib tidak? Wajib. Tapi fi syiddatil khaufi wajib tidak? Tidak. Nah itu ya qasrus sholat namanya. Jadi qasru maknanya mencendak, memperpendek dari syarat misalnya 100 atau 10 menjadi tinggal 4. Jadi qasru itu misalnya syara itu sihati sholat 10, gara-gara syiddatul khauf menjadi 4. La minas asroh ilal arba'ah ini juga qasru. Paham tak ya? Enggak, kalau ilmu yang kelas tinggi nerangkan ustadznya. Nanti muridnya tanya ustadz. Jadi artinya apa? Kamu bisa memahami gitu tuh kalau mutabakhir bil arabiyah, karena dari awal maknanya qasru itu nyendak. Nyendak itu bisa tadi dari syarat 10 menjadi 4. Itu juga qasru. Coba dalam sholat syiddatil khaufi yang dikurting berapa coba? Yang didiskon. Bisa gerak lebih dari 3 kali. Boleh hamlun najasah, yaitu hamlut dam. Boleh tidak istiqbalul kiblat. Bahkan mungkin boleh ngomong dengan kadar yang penting untuk keselamatan orang Islam. Misalnya ada orang Abu Jahal mau bunuh Ustaz Khairuddin, kan bahaya bagi agama ini. Kalau Khairuddinnya meninggal. Terus kamu bilang, ya Ustaz, memperingatkan dia supaya tidak dibunuh. Kalam seperti ini juga tidak membatalkan sholat. Karena tidak dianggap ajnabi. Meskipun ini sangat mufhim, bukan sekedar karena beberapa kalimat. Nah seperti ini itu namanya juga qasrus sholat. Tapi kita kadang-kadang terjebak. Qasrus sholat itu maknanya ya dari rubaiyah menjadi sunatnya. Tapi kalau kamu nanti ngaji tafsir, ya maksudnya yang sekelas ini ya jangan hanya tafsir Jalalain, itu nggak ada. Nanti kamu protes, Gus Pak sudah tak cari di Jalalain nggak ada. Yang mesti nggak ada. Ya minimal ya tafsir yang 10 jilid. Yang belinya saja sudah susah apalagi bacanya. Ya kan yang belinya aja sudah apalagi bacanya. Kalau pakai Maktabah Syamilah itu kitab bakhil itu namanya. Orang kok gak mau modal itu. Beli HP 3 juta mau, pas mau beli kitab hanya pakai Maktabah Syamilah. Berapa harganya? 20.000. Itu kriminal menurut saya itu. Untuk calon ulama itu masalah. Karena kalau tradisinya ulama kan baca kitab, ditakriri, dibandingkan, terus dimuqabalahkan. Nah kalau kutub Maktabah Syamilah mau kamu takriri gimana? Apalagi nyuwun sewu kalau ada tahrif atau apa kita ada ikut tanggung. Saya itu punya kitab Ihya itu kalau nggak 5-6 dari beberapa percetakan yang beda, karena takut kadang tahrif. Apa? Tahrif itu potensinya begini. Makanya saya sarankan kalau Anda ingin mengkaji tafsir itu minimal i'anah itu setengah hafal. Karena dari hafal, kenapa saya milih i'anah? Karena qoribu ahdin bina, dekat sekali dengan kita. Misalnya sanad saya, misalnya saya Mbah Mun, Mbah Karim, Mbah Hashim pernah ngaji Syekh Mahfud Termas ngaji Sayyid Abi Bakar Satwa Sahibul I'anah.
Kalau saya sanad dari keluarga saya, malah mbah saya kandung, itu pernah ketemu sama Sayyid Abi Bakar Sato. Pernah ngaji. Kalau sanad guru memang saya harus muter sampai 5. Di sebelah kiri juga sama, mbahnya istri saya namanya Mbak Murtado, sama mbahnya Mas Kamil itu pernah ngaji Sayyid Abi Bakar Sato. Sama saya tak cerita. Misalnya begini, ada kitab itu membuang la, dengarin ya, membuang la. Itu kalau Anda yang hanya belajar di Mahatali seperti ini, mungkin buang la itu aneh, karena la itu kata inti, tidak itu kan kata inti. Tapi di orang Arab, buang la itu biasa. Jika tafsir Jalalain selalu mengatakan la uqsimu bihadzal balad, la uqsimu biyaumil qiyamah, la zaidatun, la difonis ya zaidah. Wong la itu maknanya tidak kok dikatakan zaidah. Karena memang dalam muhawaratul Arab atau muhadatsatul Arab, mereka bilang la wawa. Orang Arab itu kalau bilang wawa itu enggak marem kalau tidak dimuqaddimai la wawa. Sehingga la difonis zaidah. Tapi problem dikatakan zaidah begini, apa betul iya? Karena kebalikannya juga ada. La itu ada tapi di lafaz tidak ada. Maksudnya di lafaz tidak tertera. Misalnya wa'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Coba kalau kamu maknani tanpa la, orang yang mampu puasa pun enggak maknani tanpa la. Makanya tadi mukadimah saya kan kalau ingin belajar ilmu cari sisi ekstrimnya. Misalnya kalau kamu kangkang itu jelek, bayangkan kalau untuk cah jelek, tahu-tahu anak kamu jelek banget gitu. Itu kan cari sisi ekstrimnya. Itu kan tahu-tahu anak kamu nyesal punya bapak dan ibu kamu. Karena sebagai pesek keriting, bojomu ya pesek keriting, terus anakmu kayak orang Afrika. Nak lanang apa terus wedok. Itu kan kamu ikut dosa. Karena membuat generasi yang enggak laku rabi gara-gara salah. Ikut dosa. Makanya sebetulnya kalau nuruti logika cawe wedok untuk calon lanang elek agak sunat karena nolong merubah. Agak sunat tuh ini. Tapi bisa saja cowoknya ini yang haram karena memperburuk. Karena biasanya kalau yang sahabatnya besar itu yang jadi. Karena yang wedok cantik, yang lanang jelek kan yang semangat yang lanang. Biasanya anaknya mirip. Nah, itu masalah kan enggak. Itu kalau menurut di fikih itu logika. Tapi fikih kan enggak logika juga apa? Riwayat. Saya teruskan ya. Kalau Anda tahu di fikih yang boleh fidyah itu kan azzamin orang yang lumpuh atau asyekh sing marot sing la yurja buruhu. Saya ulang lagi, kalau kita ngelotok fikih yang boleh bayar fidyah itu siapa? Orang yang sudah lumpuh atau orang tua yang nggak mungkin sembuh lagi, maka dia dianggap nggak mampu puasa diganti fidyah. Karena ada kepastian fikih demikian sehingga ketika kita baca ayat wa'alal ladzina yutiqunahu tetap kita baca la yutiqunahu. Kenapa kita tahu itu? Karena basis fikih kita cukup. Meskipun tidak ada la tapi basis kita mengarah ke la. Berarti yang menentukan kamu alim itu basis fikih apa basis lughat? Basis fikih. Kebetulan secara lughat disahkan. Apa bukti disahkan secara lughat? Ada kalimat biasa yang tidak ahkam syariah tapi buanglah. Tawahi tafta'u tazkuru Yusuf ayla tafta'u tazkuru Yusuf. Ketika Nabi Yakub sampai setengah buta, kata anak-anaknya, sudahlah bah, kamu itu terlalu selalu ingat Yusuf. Tawahi tafta'u ayla tafta'u, artinya ada membuanglah di dialog-dialog biasa. Kalau dalam dialog biasa bisa dibuang, maka dalam hukum juga bisa dibuang. Kayak wa'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin ela yutiquna. Ada lagi contoh yang mesti membuang lah. Ini mujma'alah pasti. Maksudnya secara makna pasti mujma'alah. Mungkin ada yang mengkaji fikul Quran. Ada ayat di bab kalalah itu yastaftuna qulillahu yuftikum fil kalalah ini mruun halaka laisa lahu waladu wa lahu ukhtun falaha nisuma tarok sampai saat terusnya terus ditutup apa yubayyinu wallahu lakum an tadillu. Coba maknani tampal lah. Oh, sesat semua. Cara sekretaris tadi sudah di-X semua. Coba kalau maknani tambah lah. Yubayinu nerangaken sapa Allah memberi penjelasan antandilu supaya kamu sesat. Betapa bodohnya kita. Itu jelas menyimpan la dan mujma'alah, enggak mungkin kamu maknani tambah la. Karena kalau tambah la maknanya Allah memberi penjelasan agar kamu sesat. Itu mbok guru paling goblok pun tidak akan segoblok itu gitu.
Akhirnya tafsir Jalalain ya urun, biasanya urun itu urun rembung, an sama ta terus dikasih la ya, biasanya tafsir Jalalain kan gitu. An terus dipotong ditambahi la. La ini di luar kurung karena enggak Quran, yang dalam kurung Qurannya terus la itu urunnya Imam Suyuti atau tafsir Jalalain. Pasti maknanya musma'aleh membuang la. Nah, kalau ada yang tidak membuang la pasti punya solusi lain yang maknanya sama. Misalnya gini. Kalau kamu belajar nahwu, saya ulang lagi, kalau kamu belajar nahwu alfiyah lah. Saya alfiyah juga sarahnya itu setengah hafal karena saya butuh paham. Ya butuh paham. Kamu milih mana buang la sama buang mudhof? Populer mana di nahwu? Ulama nahwu ada yang milih lebih populer buang mudhof. Misalnya was'alil qaryah was'al ahlal qaryah. Ya misalnya gitu. Nah makanya ulama daripada buang la itu gak pati lughotun ma'rufah, gak pati begitu dikenal, milih buang mudhof. Artinya terus bilang gini, yubayyinu wa lakum karohiyata antadillu. Allah memberi penjelasan karena Allah tidak suka kalau kamu sesat. Terus karohiyah gitu. Nah ini kan urusan makna, urusan pilihan lughat, tapi semuanya sepakat maknanya harus seperti itu. Tapi ada yang milih buang la, ada yang milih buang mudhof. Lah kira-kira secara rasa nahwu kamu milih mana sih? Mungkin ram lagi saya kok milih. Tapi tetap kita tahu, nggak mungkin yang dimaksud Allah memberi penjelasan agar kamu sesat. Kalau menurut saya pribadi suka buang mudhof karena lebih familiar. Memang buang mudhof di bahasa Arab itu familiar. Bukti paling gampang itu di bab taukid. Di bab taukid kalau kamu ngaji nahwu bab taukid. Ja'a zaitun nafsuhu apa? Ja'a zaitun nafsuhu atau ja'a zaitun ainuhu. Itu semua ahli nahwu mesti bilang begini. Yang ahli loh ya, enggak sampean, yang ahli nahwu pasti bilang begini. Taukid itu dipentingkan untuk memastikan hadal kalam la yahtamilu mudhofan. Bahwa kalam ini tidak terjadi pembuangan mudhof. Karena kalau dalam bahasa Arab ja'a zaitun bisa saja ja'a gulamu zaitin atau katibu zaitin atau tilmizu zaitin. Sampai butuh taukid itu saking seringnya di bahasa Arab itu ada buang mudhof, sehingga orang Arab kalau ingin memastikan Zaid sendiri yang datang harus ngomong ja'a Zaidun nafsuhu. Karena kalau Zaidun saja bisa artinya katibu Zaidin atau hulamu. Berarti buang mudhof populer enggak? Populer sekali sampai ada bab taukid untuk menghilangkan kemungkinan itu. Saking seringnya, apa? Saking sering. Itu kalau kangkang sedang gaya itu kan wah saya rabi keluarga Ki Astad. Baru tanya, keluarga yang mana? Ponakanya apa cucunya? Enggak, candalem. Enggak. Karena gaya-gayanan kan harus ngomong seperti itu. Nah, sehingga dalam level ekstrim ilmu kalam atau ilmu tauhid, saya ulang lagi, saya mukadimahnya tetap sama ya. Cari sisi ekstrim dalam mengkaji satu ilmu. Ya, cari sisi ekstrim. Misalnya kalau kita tidak buang mudhof, kamu bisa nggak maknani ini secara ilmu kalam atau ilmu tauhid? Wajah Rabbuka wal malaku soffan. Coba maknani tanpa buang mudhof. Kaya Allah kaya dirijen. Wajah alan teko sapa Rabbuka pangeran sira wal malaikatu lan wal malaku lan malaikat oleh teko soffan hale baris-baris. Jadi sok kiamat itu Allah berbaris. Kriminal enggak kalau dalam ilmu tauhid seperti itu? Kriminal kan karena di sini ada tasbihu wa bil khalqi, menyerupakan Allah dengan makhluk. Atau ayat yang lebih ekstrim lagi. Hal yang zuruna illa satruse illa ayatiyahumu wa fi dzulalim minal ghamam. Allah datang di segumpalan awan. Coba kalau maknani tanpa buang mudhof. Berarti kan ada takayuf membayangkan Allah itu kayak makhluk. Jadi bayangkan kiamat Allah baris di depan sebagai pimpinan baris, terus malaikat di wong ayat terus dalile qala ta'ala wa ja'a rabbuka wal malaku. Iku salah maknane tak goblok wonge kan gitu mesti orang ini. Sehingga mau tidak mau kita takwil. Rabbuka di sini rasulu rabbik. Sama lihat di tafsir ahli sunnah wal jamaah. Rabbuka rasulu rabbik atau amru rabbik. Saat itu datang perintah Tuhanmu yang mengharuskan para malaikat berbaris. Bukan Rabbuka dengan arti zat. Karena Allah sebagai zat la yahullu fi makanin. Allah wajib mukhalafatul hawadits. Nah, kalau Mahat Ali mau mengkaji fikih itu juga harus mengkaji lughat. Saya itu mengkaji kitab usul fikih banyak, Lubul Usul, Jamul Jawami. Itu di separuh akhir pasti tentang lau itu kayak apa, inna kayak apa, ka'anna, ya Mbak.
Nah ora kebangetan berarti ra khatam. Karena nggak bisa kita mengkaji usul fikih tanpa tahu aturan-aturan lughat karena ilmu itu didapatkan dari Quran dan Quran adalah wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin Arabi mubin. Jadi hadal Quran al-lisanul arabi. Kamu nggak tahu lughat nggak bisa. Makanya pernah ada khotib amatir, ya tentu khotib ini amatir. Kalau ketemu saya pasti tak PHK ya. Atau tak penjara lah malah. Bukan sekedar tak PHK tapi tak penjara. Itu ada khotib amatir mendalil ketika khutbah. Yaitu dia mungkin saking gobloknya atau khotib pesenan karena nggak tahu lah pokoknya. Atau ya baru habis dimari istri jadi goblok. Karena penyumbang kegoblokan para kiai itu istrinya kan. Sudah jelas. Itu kata Pak Said itu. Kiai pinter kaya apa, profesor pinter kaya apa. Ini kalau kata Pak Hasyim Muzadi itu masyhur ya. Ini ada ponakannya. Ya. Banyak profesor yang menjadi goblok karena apa? Istrinya. Jadi sudah belajar teori macam-macam, pas mau ke kampus dibentak istrinya. Itu sudah di kampus blank. Hilang gitu. Kiai juga gitu, ilmu sudah disiapkan mau bentak itu tuntas. Itu saya punya cerita dari bapak. Dulu para kiai itu pernah ngaji di dalam di rumah. Bareng kiai itu biasanya kalau pas latihan kiai itu rezekinya kan belum lancar. Karena ya biasalah diuji sama Allah. Dia agak-agak miskin atau ya miskin betul memang. Itu istrinya kan marah-marah. Karena ngajinya di rumah itu sampai istrinya santrinya tuh dengar. Yus kono anakmu pakani kitab. Maksudnya wong wayahe blonjo kok tetep ngaji. Akhirnya terus kiainya bilang, "Wis ngaji ning pondok, ngaji ning pondok." Jadi kiai ngaji di pondok itu karena tragedi itu awal. Itu awal peralihan dari rumah ke pondok. Semenjak itu kayak jadi mujma'ah kalau ngaji di pondok saja. Ya, karena itu tegangannya lebih aman, lebih aman. Jadi kalau ada kiai kok berani ngaji di rumah jam belanja, apa? Kalau habis sisa nggak keren. Karena istri sudah mandi, sudah aman semua. 6:30 pagi. Jadi kalau ada kiai berani ngajar di rumah jam-jam belanja itu tak puji. Apalagi berani di istri kedua, oh tambah hebat. Tambah hebat. Ada yang berani. Terus nggak ada masalah. Apa ada masalah disembunyikan? Banyak, mesti banyak. Saya teruskan. Di sini ada yang hafal Quran santri kamu? Ada. Gurunya hafal nggak? Itu masalah. Bid'ah itu termasuk. Muridnya hafal, gurunya enggak. Si khotib tadi dalil begini. Wala tangkihul musyrikati hatta yu'min. Yaitu tentu nakah itu hanya muta'addi limaf'ulin wahid. Ya saya ulang lagi, nakah itu muta'addi limaf'ulin wahid. Yang binafsihi ya. Yang apa? Binafsihi. Kamu harus belajar nahwu. Saya bisa tafsir seperti ini ya barokahnya saya pernah nakriri alfiyah, saya pernah. Sampai sekarang saya itu masih belajar ilal. Kamu jangan kira saya sampai sekarang masih belajar ilal. Karena saya tahu ilmu ini sudah mau mati. Karena yang Mahatali aja tidak mesti bisa, apalagi yang enggak. Padahal maknanya Mahatali itu apa? Kelas tinggi. Buat tinggi bingungnya, buat ilmunya ada tahu. Al-alif fitahayyur au fil ada. Walinya kan kalau dalam ilmu balaghah kalau makmul dibuang itu umum, jadi nggak jelas al-alifi apa kan nggak jelas, karena makmulnya dibuang. Jadi ini bukan saya nggak jelas, memang salah ilmu balaghah gitu. Kalau makmul dibuang itu umum, jadi harusnya sampean tanya, Pak ini ali apanya Pak? Ali ilmunya apa ali? Karena tadi kadang santri itu nggak berani boyong. Saya pernah punya cerita unik dari Mbah Mun. Kiai itu latihan, jadi kiai itu latihan. Kata Mbah Mun gini, saya itu pernah husnudzon sama santri yang kalau perainan itu tidak pulang. Itu Mbah Mun anyaran Kiai itu dipuji, wong perainan kok tidak pulang, berarti capek, sergep itu. Tapi Mbah Mun itu betapa kecewanya ketika santri itu dipanggil, "Cung, perainan kok tidak pulang, kenapa?" Nah, ini ngomong kan ngarit, Mbah. Jadi artinya Mbah Mun tuh kecewa karena husnudzonnya itu enggak tembus gitu. Nah bisa saja sampai meneruskan Mahat Ali itu bukan karena nyari ilmu, neng omah wopo gitu. Jadi husnudzon itu ya kalau keterusan itu ya jadi goblok gitu. Saya enggak tahu, coba niat kamu Mahat Ali itu nyari ilmu apa daripada di rumah enggak jelas.
Tidak usah dijawab, itu sudah kita sudah dijawab. Ya, wala tangkihul musyrikati hatta yu'min. Terus wala amatum mu'minatun khairum min musyrikati walau ajabatkum. Karena depannya wala tangkihu, berarti maknanya kan gini. Wala tangkihu lan ojo nekayo sira kabeh ayyuhal mukminun, karena khitabun lil jamil mudzakkar ya, khitabun lil jamil mudzakkar. Al musyrikati yang pira-pira wedok musyrikah, perempuan musyrikah. Nah, karena depannya bifat khita, saya ulang lagi, karena depannya bifat khita. Ayat yang kedua atau alinea kedua atau qadhiyah kedua, itu tetap dibaca wala tangkihul musyrikina hatta yu'minu. Tetap dibaca wala tangkih. Itu sehingga orang Arabia nggak hafal Quran, tapi dia malakah bil Arabia. Saya ulang lagi, dia ada ahli Quran, tapi malakah bil Arabia karena dia dzauqus salim, al-urbul khulsu, dia orang Arab asli yang belum tercampuri oleh mu'arrab, oleh Arab-Arab palsu. Tidak Arab muwalladin kalau dalam bahasa balaghah. Terus bilang gini, ya khotib, katanya Pak Khotib, apa betul itu Quran? Kalau itu betul Quran, saya kecewa dengan Quran. Kan? Karena maknanya menjadi gini, wala tangkihulan ojo nekai siro kabeh para mukmin lelaki, karena khitabun jamil mudzakkar. Al musyrikina ing lanangan musyrik. Yang mau nikah sama lelaki musyrik itu ya siapa? Gitu. Mbok tidak usah dilarang ya tidak akan kita lakukan gitu. Mas, artinya gini kan menjadi tidak mutu kan, misalnya saya ngandani jenengan congkang, ini kan kalau sini bahasa Madura Kang ya Kang sama. Kang kowe aja nikah mbek Pak Khairuddin. Loh, enggak usah dilarang juga enggak akan kamu lakukan. Bisa muta-muta kamu kalau nikah sama lelaki kan gitu. Tapi kalau dibaca bifat khita maknanya seperti itu. Kalau bifat khita maknanya seperti itu. Maka semua ulama qurra ijma, saya ulang lagi ijma bacanya bidomit ta apa? Sehingga maknanya gini, wala tungkihu lan ojo nekahno sira kabeh para wali, terus maf'ul awalnya dibuang banatikum ing pira-pira anak wedok sira kabeh atau mauliyatakum ing wong wedok sing mbok waleni sira kabeh. Jadi hadhil ayat khitabun lil auliya wala tungkihu ayyuhal auliya wala tungkihu lan ojo nekahno sira kabeh para wali banatikum ing pira-pira anak wedon sira kabeh mbok nekahno al musyrikin ing lanangan musyrik. Itu baru benar. Kebetulan di Jumatan itu ada orang alim. Ya orang alim itu bisa saya, bisa Pak Khairuddin. Tapi andaikan di polling pasti orang milih saya. Ya. Maksudnya sementara ini, tapi nanti nggak tahu saya. Kalau dia sregep terus nyalip saya nggak tahu. Tapi itu agak mohal lah itu. Agak mohal. Ya setidaknya mohal adatan, bukan mohal yang ini. Ya, mohal ya. Mohal adatan ya, bukan mohal yang kotan, tapi mohal apa? Adatan. Ya, bukan mohal aklan ya. Terus ada kiai bilang gini, ndak itu yang salah, ndak Qurannya, khotibnya. Itu semua Quran bacanya bidomit. Maka kalau sampai mengkaji Quran itu harus seperti ini, cari sisi ekstrimnya. Betapa fatalnya kalau kita salah harokat. Tapi dengan membayangkan gitu kan, apa salah harokat kan buruk betul gitu, karena maknanya jadi parah ya, bisa berubah. Sehingga kita lah, tapi karena orang kadang wala tangihu itu bifat khita, terus belakangnya ikut dibaca wala tangihu. Coba kalau kena adzauqus salim minal urbil khulsi, orang Arab yang masih murni itu eskal betul, karena maknanya menjadi dan jangan kalian menikah sama lelaki musyrik. Gua tidak usah dilarang ya gak akan terjadi. Nah terus kembali lagi ke fikih. Jadi pastikan fikih dulu. Nah kalau fikih sudah dipastikan, kamu baru tahu tentang lughatul Arabi atau istimalul Arabi atau al-lughatul Arabiyah. Tapi saya bahasakan lisanul Arabi. Saya beri contoh terakhir. Ini kan kebetulan tidak dibatasi. Yang saya dibatasi saja mau mengakhiri ini. Saya biasanya kalau ngisi ya 35 menit. Ini tinggal 5 menit. Ini terserah ustadznya, ada sesi tanya apa enggak. Kalau ada sesi tanya, resikonya yang goblok kita goblokin. Terus resikonya. Kedua, gurunya ra tanggung jawab. Nganti takok ngenteni ngundang kiai. Karena gurunya nakalan, belum dicucuk, belum dihormati, tapi kalau ada muskil nyewa kiai. Itu minsui adabi itu. Pasti guru yang enggak baik. Dicucup mau, dihormati mau. Ketika ditanya, doa Gus Pak aja. Itu tidak akhlak yang baik. Itu tidak akhlak yang baik. Lo tanyakan siapa saja itu akhlak yang nggak baik. Seperti itu, tidak akhlak yang baik.
Tapi kalau akhlak tidak baik itu kita ikhlaskan terjadi ya monggo. Tapi saya maafkan. Begini misalnya, pastikan bahwa hukum fikih ini kan apa? Jurusan kamu kan fikih wa usuli dan katanya tadi fikih tafsir. Saya pastikan tafsir itu gampang. Pastikan kamu tuh alim fikih. Ya tadi minimal itu setengah hafal ya. Tidak harus hafal betul, tidak mungkin. Nah, potongan sampai itu tidak mungkin setengah hafal. Ini bukan sultan, bukan sul yakin. Bukan sul yakin. Kalau sultan masih baik ya. Sul yakin. Lu sama tidak usah tersinggung biasa aja. Wong saya hanya ngomong hati saya tetap husnudzon. Bedanya ulama sama enggak gitu. Ulama itu rileks tapi hatinya salimal qalbi, salimas sarir. Kalau orang munafik lisannya bagus tapi hatinya jelek. Jadi kalau saya lisannya bagus, terlalu bagus malah bahaya. Karena khasnya orang munafik tuh lisannya bagus. Wah, saya ngawur itu masih ada ilmunya. Saya ngawur sama kamu udah ngawur itu masih bener saya ngawur. Karena ngawur pun ada apa? Ada ilmu. Itu dulu Rasulullah itu kalau sedang sumpek itu yang sekelilingnya nyari sahabat yang setengah ngawur-ngawur itu. Karena Abu Bakar itu terlalu sopan untuk bisa bikin Rasulullah tertawa. Umar ya gitu. Makanya ketika Rasulullah sumpek itu hazin itu kelihatan sumya karena yang dipikir banyak tentu Rasulullah termasuk mikir sampean. Mlebu swarga sampean yo angel. Karena kuota amalnya tidak cukup. Sampai Rasulullah nangis-nangis minta hak syafaat. Kalau Nabi mikir diri sendiri udah selesai mulai dulu. Langsung masuk surga di depan. Yang agak ribet kan karena mikir nyafaati sampean-sampean ini. Kalau nyafaati saya agak ribet karena orang hafal Quran sudah dapat porsi sudah. Jadi sudah agak mati ribet. Yang ribet ini coba sampean atas nama apa coba? Kalau Habib Husain kan atas nama cucunya. Kalau Ustadz Khairuddin atas nama ustadznya. Kalau Mbak atas nama kaum lemah. Kalau sampean coba. Coba atas nama apa itu? Ustadz Afin ya sudah diikutkan partai lemah aja ya. Saya teruskan ya. Pastikan hukum itu secara fikih. Apa? Kalau secara fikih kamu sudah hafal, nanti menakwil Quran, takwil itu bisa maknanya tafsir, bisa maknanya tahmil. Nanti saya jelaskan. Itu pasti gampang. Misalnya begini. Muharramatun nikah itu ada berapa coba? Kan ada 7 yang bin nasab. Ya muharramat itu kan ada 3 sebenarnya. Muharramat bin nasab jumlahnya berapa? 7. Ada muharramat birodok jumlahnya juga 7. Ada muharramat bil musoharoh karena bisanan. Ya karena apa? Terus yang terakhir ada haram min khaisul jam'u tapi tidak min khaisun nikah. Ya haram min khaisul jam'u tapi tidak haram min khaisun nikah. Kayak kamu nikah mbaknya otomatis nggak boleh nikahi adiknya selagi masih sah dengan mbaknya. Makanya nunggu mbaknya mati jadi urutannya. Jadi kalau mbaknya mati betul nggak tahu saya itu. Semoga nggak akan apa-apa takdir. Tapi kalau adiknya cantik mbaknya jelek kok mati dulu. Itu kasat reserse bisa nyelidiki itu. Ya itu ya kita pastikan begitu dulu. Ya itu pastikan. Sehingga kamu hafal muharramat bin nasab kalau menurut bahasa Arab itu ada 7. Yaitu siapa? Ummahatukum khurimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa kholatukum wa banatul akhi. Jadi kalau orang Arab bilang itu 7, tapi kalau orang Jawa cukup 4 apa? 4 karena orang Jawa hanya ngitung ibu, putri, saudara, bule hanya 4. Karena orang Jawa bule dari bapak atau ibu namanya juga bule. Kalau orang Arab bilang dari bapak amma, dari ibu khola, maka menjadi 5. Orang Jawa hanya bilang keponakan, apa? Keponakan. Orang Arab bilang banatul akhi, banatul ukhti. Jadi kalau orang Jawa bilang lebih simpel karena ammah sama ya karena sama ammah sama kholah dihitung 1 ya kan? Bule, ponakan dihitung 1. Sementara di Arab dihitung 2. Terus rodok, terus tadi musoharo. Terus min haisul jam'u. Kita ketika ngaji takrib jam'u itu diteruskan. Tidak sah menjam'u baina mahromaini. Tidak diresaksikan bainal ukhtaini tapi baina mahromaini. Tidak boleh menikahi perempuan yang ada hubungan mahram. Pengandaiannya gimana?
Imro'atani sing lau furidot ihdahuma dzakaron tidak boleh nikah. Jadi yang dikatakan dua mahram apa? Dua perempuan yang andekan salah satunya lelaki tetap haram nikah. Berarti misalnya apa? Mbak sama adik, andekan salah satu lelaki kan nggak boleh nikah. Keponakan sama bule, andekan sang satu lelaki kan nggak boleh nikah. Perempuan dengan mbahnya, andekan salah satu lelaki kan nggak boleh nikah. Nah, tapi Quran hanya ngendikan wa antasma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Tidak boleh mengumpulkan dua saudara. Andai kan Anda terjebak tekstualistik, maka Anda hanya mengharamkan jam'u bainal ukhtain. Dan itu bahaya betul secara fikih, kriminal besar. Ya. Karena kamu berarti menghalalkan orang menikahi perempuan berbarengan dengan bulenya. Kadang kan bulenya juga masih cantik. Iya, atau misalnya yang kamu nikahi umur 17, 18, bulenya umur 30. Terus cantik bulenya. Terus bulenya sekalian gitu. Atau nikahi bulenya, terus ponakannya cantik. Kalau sama banyak kayak enggak ya. Kan 17 versus 70. Jadi enggak usah dilarang, kayaknya keterlaluan lah. Bayangkan apa? Al-jam'u bainal mar'ah wa jaddatiha. Itu nunggu kelainan maksudnya itu. Nah, pertanyaannya begini. Kalau Anda tidak mahir bil fikhi, saya ulang lagi, Anda tidak mahir bil fikhi, maka ayat wa antasma'u bainal ukhtain termasuk ayat muskilah. Atau Anda tidak mahir bil fikih, bahkan Anda ifta secara menyesatkan. Yang haram itu jam'u bainal ukhtain karena itu yang mansus di Quran. Kalau bainal mar'ah wa amatiyah enggak ada di Quran, wa kholatiyah enggak ada. Itu sesat dan itu wajib diboyong kalau pondok sini. Wajib diboyong dan harus enggak dapat tiket ke surga itu. Kecuali tobat ya tentu kecuali. Maka ajaran kita enggak boleh orang terjebak tekstualistik, harus ada ilmu usul fikih. Nah, barokahnya kamu hafal fikih tadi. Maka ayat wa antasma'u bainal ukhtain kamu fikih ini min itlaqil ba'di wa iradatil kul. Jadi ketika Allah mengatakan ukhtain adalah melafatkan ba'dun min afrodil muharramat tapi wa iradatil kul. Jadi ukhtain bukan dengan makna dua bersaudara tapi fardun min afrodil jam'i bainal muharramat. Dong ya. Jadi coba, artinya kamu bisa maknani itu karena kemahiran dalam fikih sehingga tidak terjebak bainal ukhtain. Makanya zaman Nabi Sugeng itu sudah menambahkan wala bainal mar'ati wa ammatiha wala bainal mar'ati wa kholati. Tapi Nabi memang enggak menambahkan wajaddatiha. Karena Nabi tadi itu tahulah kalau itu hanya orang enggak waras yang bayangkan. Kan enggak usah dilarang juga pasti orang enggak akan melakukan itu loh. Kan misalnya yang kamu nikah kan rata-rata umur 20, banyak umur berapa coba? Ya sudah 70 kan? Enggak usah dilarang juga agak kebayang kan? Ya nunggu gak waras dulu kalau sampai kepikiran nikah ibahnya juga itu. Dia mukallaf ini katanya. Nah, jadi saya ulang lagi ya, kalau kamu ingin mengkaji apa? Tafsir ya, pastikan fikih itu ngelotok andori kolbi. Sehingga lafat-lafat yang meskipun muhim itu memberi salah cipta. Cara kiye kan ini apa kalau muhim? Kiye Jawa maknane muhimun, lafat sing maringi salah cipta. Lafat yang zahirnya itu memberi salah paham. Muhim itu dulu. Ya kayak tadi loh, wa antasma'u bainal ukhtain kan hadil ayat tuhimu seakan-akan yang haram itu hanya jam'u bainal ukhtain. Itu apa kalau bahasa Madura? Apa? Itu bahasa Indonesia, enggak bahasa. Itu bangsa Indonesia, ada bangsa Madura yang menurut bangsa Madura. Kalau tadi makna bangsa Indonesia bukan. Pokoknya seperti itu. Jadi kepastian, makanya menurut saya tradisi guru-guru kita ya mulai Mbah As'ad, mulai sekarang ada Gus Azaim, mulai dulu ada semuanya lah, ada Gus Fawaid. Tradisi guru kita ini sudah benar. Orang itu nggak boleh belajar tafsir Jalalain sebelum belajar mabadi fikih, pesolatan, sulam taufik, sulam safina. Sekarang itu termasuk minal fitan besar, termasuk fitnah besar sekarang. Orang belum belajar apa-apa langsung belajar tafsir. Saya ini kecelok ahli tafsir, tapi belum pernah saya baca tafsir secara masif. Saya tiap ngajar tafsir pasti ngajar fikih. Saya sampai sekarang masih ngajar Muhadzab, ngajar Fathul Wahab. Bahkan kitab terkecil fikih pun saya ajarkan, yaitu Sulam Taufik. Saya ngaji tafsir hanya 2 minggu sekali. Itu pun saya mesti ngomong fikih. Karena takut tadi. Takut orang-orang itu hanya ngomong tafsir dan ngomong apa? Itu termasuk ngaji khasa tafsir itu mesti ngomong fikih.
Bahkan Pak Quraisyihab, Profesor Quraisyihab mengagumi saya dari segi saya selalu ngomong fikih. Karena tadi gak kebayang tafsir ini kalau gak dikawal fikih. Coba misalnya kalau antas mau binal ukhtan, terus kamu sekarang lama bilang, oh ini jelas Allah hanya mengharamkan binal ukhtan. Kalau boleh kan ya masih cantik. Waduh. Itu kalau saya jadi kiainya, saya langsung sujud sama Allah, ya Allah jangan kasih tiket surga. Bukan sekedar tak boyong. Kalau tak boyong masih bagus. Tapi kalau kita ngelotok fikih, secara fikih sudah angzori kolbin pasti tahu. Hadil ayat ini cara balaghah min itlaqil ba'di wa iradatil qul. Jadi ketika Allah menyebut bainal ukhtain mewakili makna bainal mahramin. Apa? Bainal mahram. Itu kan sama seperti Nabi ketika tawaf cung yo ning Hajar Aswad. Manane ya semua Ka'bah. Ora kok kowe mau bengi Hajar apa? Hajar Aswad. Itu biasa dalam bahasa Arab seperti itu. Sama seperti Nabi, orang baik adalah yang memegangi anak yatim, ngelus-ngelus kepala anak yatim. Kayak ngelus-ngelus tok bisa wong akeh. Maksudnya ngelus-ngelus itu bukti tarohum, apa? Sayang lah, sayang itu dibuktikan dengan memberi kebutuhannya. Jadi ngelus-ngelus itu ya sambil ngasih 50.000 atau ngelus-ngelus tok ya repot. Iki kiai aneh cah yatim dikumpul loh. Dilus-lus tok karena hadisnya mau masur sil yatim. Ya ada seperti itu. Masui wa ibaratun anit tarohum. Wa tarohum ya min ayakuna infakon au ghaira infak. Ya harus seperti itu mau tidak mau. Kan makanya terus di pondok-pondok diajarkan balaghah. Kalau nggak diajarkan balaghah repot. Coba kalau kamu nggak ngaji balaghah. Ayat ini maknanya arah kamu masuk neraka. Tak jamin masuk neraka. Nanti tak pesankan Imam siapa? Malaikat Malik ya, bagian ngurusin neraka. Tak suruh mendaftar di depan itu kan. Coba kamu maknani tanpa balaghah. Yukhadi'una wa huwa khadi'uhum coba. Yukhadi'una bodoni sapa wong akeh Allah ing apa. Wa huwa lan utai Allah yukhadi'um bodoni mereka. Coba. Wah, tadi mereka menipu Allah apa balas? Kan kacau kan. Seperti itu ulama balaghah sepakat ini mimbabil musyakalah apa mimbabil musyakalah karena mereka menipu Allah maka musyakalahnya dikatakan wahwa khadihum tapi dengan makna yang berbeda. Jadi maknanya wahwa Allah khadihum yang membalas tipuan mereka. Padahal kata membalas itu udah ada di situ. Tapi kalau kamu maknani khadihum dan Allah menipu mereka berarti kamu nyifati Allah sebagai itu kafir berat. Bukan kafir ringan. Nah makanya kalau kamu mau belajar balaghah cari sesi ekstrimnya. Betapa bahayanya kalau tidak belajar balaghah maka wa khotihum kamu akan salah makna. Juga begitu juga di wa antas mau benal. Jadi kembali ke depan bahwa kita kalau mau mengkaji ilmu itu cari sisi ekstrim. Supaya kamu tahu betapa bahayanya kalau tidak menguasai ilmu itu. Pasti apa fasuilu fa'afto biwiri ilmin fadallu waduh. Saya melihat bahwa kita ini sudah subjek, bukan objek. Karena setahu saya, santri-santri itu misalnya ngapalkan alfiah capek, terus manfaatkan lihat sinetron. Jadi mereka itu alat untuk kita terhibur. Bukan kita diperalat sinetron, tapi kita memperalat sinetron. Misalnya tadi beliau cerita bapak-bapak jadi korban karena ibu-ibu melihat bapak-bapak yang ganteng pakai jas uangnya banyak. Sebetulnya ibu-ibu juga jadi korban karena nggak secantik yang di TV. Jadi ini penting saya ketahui. Begitu juga melihat Real Madrid misalnya. Kita ini kalau ngidolakan pemain lokal, kan datangkan pelatih, ngelatih itu mahal, bikin stadion mahal. Mendingan ngidolakan yang sudah jadi. Lagi-lagi mereka kita jadikan objek dari keinginan kita yang nggak mau repot-repot ya beli yang instan gitu. Jadi ini mungkin yang saya beda dengan beliau. Saya ini sering ketemu para dokter, para profesor di Jogja. Bahkan saya bikin komunitas grup diskusi kematian. Itu profesor-profesor yang mau mati itu sering diskusi sama saya. Kenapa ini penting? Karena mereka bilang gini, Pak Bahak, dunia ini pasti kita tinggalkan saja, perumusnya banyak. Masa kematian yang kita songsong nggak ada rumusnya gitu. Makanya kita bikin tim perumus kematian. Terus saya bilang, ini bedanya profesor sama intelektual. Kalau intelektual itu diskusikan yang profan, dunia itu profan, nanti habis. Kalau kematian itu abadi. Maka untuk orang jadi profesor, sarannya harus tahu tentang kematian. Dari provokasi ini banyak teman-teman diskusi kematian ini. Ini penting saya utarakan karena
dunia apapun hebatnya seperti yang dipandang Mas Hakim, bisa dibalik juga. Misalnya orang bilang Israel nggak bisa dikalahkan, sebetulnya hingga sekarang pun Palestina nggak bisa dikalahkan. Hebatnya apa Israel? Nyatanya tidak bisa menghilangkan Palestina, paling di Google dihapus gitu saja. Sama, apa sih hebatnya punya TV banyak, pemirsanya banyak? Sebetulnya TV itu menggantung banyak pemirsa, dan itu kita. Sebetulnya mereka yang bergantung kita, apa kita yang bergantung mereka? Zaman ibu-ibu belum ada sinetron, mereka terhibur, ngerasani tonggo, petanan, macam-macam. Artinya punya cara untuk hiburan. Lalu TV-TV ini menjadikan mereka objek untuk jadi kaya. Ini gimana supaya kita jadi kaya, mereka jadi pemirsa, jadi apa, macam-macam. Jadilah kita objek. Tapi karena kita orang pinter, ibu-ibu pinter, sebenarnya TV mereka subjek juga ibu-ibu. Delok bojone ra ganteng ya delok yang di TV kan gitu. Jadi ini ya ini pembanding saja karena ini acaranya seminar, nanti eksekutornya yang penasehnya Gus Yofur, mukarirnya ini nanti itu. Jadi menurut saya ini saya seperti pesan Gus Iid, kita sersan saja, serius tapi santai. Karena setahu saya sering diskusi sama Gus Yofur, kemarin diskusi tentang waktu di Denmark, di Eropa itu disamakan, dikonversi waktu yang ada katulistiwa, apa setiap negara punya aturannya sendiri. Karena Denmark itu ada masa tertentu yang siang itu sampai 3 bulan. Sampai sekarang saya sering diskusi sama beliau tentang itu, terus tentang Mina Jadi, tentang macam-macam lah. Setahu saya begini ya, pernah ada guyonan di beberapa ulama, pernah dipertanyakan, cengkeh itu kan wangi, sehingga kalau kue tar itu dikasih cengkeh. Oke, kita sepakat dalam konteks bikin kue tar itu cengkeh dikategorikan pewangi. Lalu kategorinya adalah pewangi. Pertanyaannya berarti kalau orang haji, ikhram, merokok itu wajib bayar dam karena pakai pewangi. Itu hampir putus. Karena dikonsensus oleh ahli-ahli pakar kue itu termasuk kategori pewangi. Tapi ketika ada pembanding ini Mas, ini pentingnya pembanding. Lalu berarti orang Jumatan disunatkan rokok, kan harus pakai. Nah, kesunatannya kan pakai pewangi gitu. Nyatanya tuntas juga. Enggak jadi, akhirnya keputusan itu udah jadi. Jadi kalau saya ditanya Gus Barok, cara ngelawan apa hegemoni barat atau derasnya media massa, ya sudah kalau nggak punya kan nggak keserang. Makanya saya nggak punya gitu. Jadi orang susah ada gelombang pornografi kan karena lihat. Gus Barok mungkin lihat sehingga merasa ada gelombang pornografi. Lah saya kan nggak punya, makanya saya nggak serang. Karena dulu ngaji saya itu Darul Mafasid Muqaddamun ala Jalbil Masoleh. Kalau disara-saran saddan lidharo'e, kalau rawan bahaya ya nggak usah. Ya saya kira gitu, kira-kira alasan saya kan selain mungkin saya tidak kuat beli Gus Barok gitu. Tapi kan tidak pantas saya termasuk orang yang dianggap keren terus nggak kelar itu, tidak mampu beli. Tapi yang saya mencintai anak-anak Anwar karena saya alma mater dengan kita, dan nanti kalau misalnya ada tanya jawab ya biasa saja seperti dulu. Anda tidak harus yakin saya benar, meskipun Anda jangan yakin pendapat Anda benar. Tapi masalah media memang mulai dulu Banu Tamim itu pernah juga datang ke Rasulullah bilang innamat hanazinun wa dhammana syainun, itu masyhur. Ya Muhammad, kita ini iman tanpa dijajah Anda. Kita iman karena bukan kalah perang, dan kita komunitas yang besar, sehingga perlakukan kami dengan khusus. Karena sekali saya muji Anda, maka pujian kita adalah menjadi zainun laka, menjadi hiasan, menjadi pencitraan yang bagus bagi Anda. Wa inna dhammana syainun, sekali kita mengkritik kamu, maka kamu dalam bahaya, syainun, maka kamu akan hina. Apa jawab Rasulullah? Enak saja Nabi jawabnya, zaka Allah. Kita ini orang iman. Kalau dikritik media ya tenang saja, yang penting intawah benar. Nah mungkin saya latihan di makom itu, sehingga saya itu sama media biasa saja. Istri saya lihat sinetron, setahu saya gitu, bersumpek gitu, delok dunia gitu, hiburan delok sinetron. Ini sebenarnya kita subjek apa objek? Kalau menurut Mas Hakim objek, kalau saya ya kita subjek. Kalau bosan ya ganti saja. Kalau bosan ganti. Jadi kita yang memainkan mereka, bukan kita yang dimainkan mereka. Yang pegang remote kita. Nah, saya kira ini yang ringan-ringan saja, seperti pesan Gus Iyad tadi, sersan itu serius tapi santai. Ya biasa saja menurut saya, ini zaman nggak bisa dilawan ya. Saya juga beberapa kali ketemu menteri, ketemu pejabat ya, kita sering diskusi. Kadang-kadang mereka bilang, Gus, mbok ya usul tentang sebetulnya tata negara itu kayak apa. Saya bilang ini basa-basi, ada pakarnya, tata negara itu sudah ada pakar. Kalau sampean tanya tata akhirat, saya jelaskan. Terus
Ya tata akhirat itu kamu di dunia harus sujud. Dunia ini nanti profan, jabatan menteri itu profan. Kalau akhirat itu abadi. Akhirnya ngaji sama saya. Enggak bab itu tapi ini penting. Bagaimanapun kita umatnya Nabi yang diamanati menyelamatkan umat ini sampai dunia akhirat. Kalau yang di dunia sudah ada spesialis ya kita terima. Bagaimanapun orang Islam itu kalau bisa ya fit dunia hasanah. Tapi yang sudah agak-agak berKTP akhirat kayak saya jangan dipaksa. Ini penting ya karena memang ayatnya wafil akhirati hasanah. Jadi kita tidak boleh hanya bicara kompetisi antar TV macam-macam. Kalau antar program pengajian mau saya. Nah itu. Ya saya kira demikian ini penting ya pembanding itu. Karena saya punya cerita ya, betapa Rasulullah SAW ini sangat-sangat akademik ya. Saya punya cerita agak serius. Setelah ini selesai, saya ini terakhir guys. Suatu saat ada seorang sahabat. Ini yang disetujui atau diamini oleh para ahli tafsir. Dia perang gitu atau ditugaskan ke Nabi. Gitu. Di kitab saya sahabat itu namanya Muhallam bin Jassamah. Saya nggak tahu kalau nama itu di kitab Anda karena beda kitab namanya beda. Dulu itu kalau saya jago Tyson kok Tyson kalah, oh di TV saya Tyson menang gitu. Tapi semenjak ada real time katanya nggak mungkin nanti. Kalau Tyson menang ya menang semua. Gitu. Tapi kalau kitab itu beda. Di ayat idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu itu. Kemudian Muhallam bin Jassamah ini membunuh satu orang. Di kitab saya namanya itu Amir bin Abbad. Setelah dibunuh, padahal orang ini setelah terdesak melafadzkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dalihnya ini kan tentang informasi juga ya. Ini kaitannya masih informasi. Saya bukan menyempal dari tema. Ditanya sama Rasulullah, kenapa kamu tetap bunuh padahal dia sudah melafadzkan la ilaha illallah? Kata dia, innama qalaha muta'awwidzan. Dia melafadzkan itu karena muta'awwidzan saja, ingin berlindung dari serangan kita. Kata Nabi masih ya Nabi itu kan nggak mudah terpancing emosi. Halla syaqaqta an batnik. Bahwa kamu bedal ya atau kamu bedah lah. Hatinya isinya kayak apa? Si Mulaham tadi masih balik loh. Ya Rasulullah, lau syaqaqtu batnahu akun tu a'lamu ma fi qalbi. Kalau saya bedah apa saya terus tahu apa isi hatinya? Kata Nabi, ya kamu tetap nggak tahu meskipun kamu bedah hatinya kamu tetap nggak tahu. Kenapa engkau nyuruh bedah ya Rasulullah? Wong akhirnya saya tetap nggak tahu. Unik jawabannya Nabi itu. Makanya kamu itu sembrono sekali, ngawur sekali kamu. Fala anta ta'lamu ma fi qalbi wala anta taqbalu ma takallama bi. Kamu itu orang aneh. Tahu hatinya ndak akan tahu, tapi menerima omongan yang zahir juga nggak mau. Terus mau kamu apa? Kemudian orang ini itu dianggap punya kesalahan besar. Satu, bantah Nabi dan membunuh orang sing talafadhu bi kalimati la ilaha illallah. Akhirnya ketika dimakamkan tuh lafadzatul ardi. Dimuntahkan oleh bumi sampai 3 kali. Rasulullah ngendikan innal ardo taqbalu man huwa syarrun minhu walakinnallaha wa'adzakum alla ta'udu. Sebetulnya bumi itu sering menampung orang yang lebih jelek ketimbang dia. Kita tahu dulu bumi yang nangkung Namrud macam-macam lah, Abu Jahal, Abu Lahab. Tapi kenapa ini jadi begini enggak diterima bumi? Karena Allah wa'adzakum alla ta'udu. Allah memberi nasihat supaya kamu tidak mengulang. Artinya begini teman-teman santri ya, dalam menerima informasi itu ada hal-hal yang butuh kita sikapi, ada yang enggak misalnya gini, masalah talafut bi kalimati syahadah, bi kalimatai syahadah, itu siapapun yang melafadzkan harus kita terima, karena ini kalimat sakral, bahkan ketika terdesak, yaitu masyhur itu dalam cerita sebagian kitab Usama bin Zaid itu pernah membunuh orang padahal sudah talafadhu bi syahadatin, itu sama Nabi disalah-salahkan. Padahal kata Usama, tapi dia sudah memotong tangan kita, kaki kita. Masa pas kita punya kesempatan tidak boleh bunuh ya Rasulullah? Kata Rasulullah tetap saja ngendikan kaifa tasna'u bila ilahil wahida ja'at yaumal qiyamah. Terus begitu. Nah ini kalau dalam ilmu tafsir atau ilmu hadis disebut kebenaran absolutisme. Sehingga ada hadis mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah wa in zana wa in saraq. Kalau di bab fikih informasi itu bisa kita terima kalau mukhbirnya itu adil. Datanya valid, tapi khusus kalimat syahadat itu tidak wa in zana wa in saraq harus kita terima. Sehingga kita tidak pernah mengkafirkan orang fasik. Misalnya lonte ditanya Tuhan siapa ya Allah, Rektor Al-Azhar jawabnya ya Allah, Ketua MUI ya jawabnya ya. Jangan karena misalnya copet bilang Tuhan itu Allah terus MUI bilang wah saya tak jawab yang lain lah nanti sama gitu. Saya pernah ditanya sama dosen di Jogja, Pak Bahak kenapa ada kata wa in zana wa in saraq? Kesannya itu Islam membolehkan zina.
Terus saya bilang, ini contoh absolutisme kebenaran. Jadi kalau kebenaran itu absolut, kita terima dari siapa saja. Tukang becak ngomong dapat 2 tambah 2 ya 4. Lonte bilang 4. Pakar matematika, rektor UGM nanti ya bilang 4. Sama. La ilaha illallah itu kalimat yang absolut. Sehingga di TV misalnya, apapun TV Yahudi atau TV Nasrani, kalau programnya itu benar, menerangkan kebenaran, meskipun mereka niatnya bisnis. Tapi kalau kalimat itu kalimat yang benar, ya mau tidak mau kita terima. Terus kedua, ada informasi yang kita sikapi dalam suasana genting. Kayak zaman perang Uhud, ada isu bahwa Rasulullah itu kutilah, dibunuh. Kemudian ini melemahkan para orang Ansor dan Muhajirin, atau Muhajirin dan Ansor. Terus kata Rasulullah, Umar, ajibu, kamu harus menjawab bahwa saya masih. Akhirnya Umar berteriak keras bahwa Rasulullah itu masih hidup. Ini contoh-contoh informasi yang secepatnya harus dijawab. Terus ketiga, informasi yang nggak penting dijawab karena memang sudah hoax, sudah sampah. Misalnya gini, orang melihat di TV infotainment itu nggak pernah yakin kok benar apa enggak. Ibu-ibu itu butuh hiburan, melupakan suaminya, utangnya, macam-macamnya. Makanya saya bilang, ibu-ibu ini subjek, bukan objek. Jadi ini yang saya beda dengan Mas Hakim. Tentu saya punya sisi kesalahan, karena saya juga nggak perlu akurat, karena ini tidak bidang saya. Tapi cukup jadi pembanding, karena ini menyangkut harga diri Mas Hakim. Kesannya kalau kita objek kan kita ini kayak orang bodoh yang diatur-atur gitu. Tapi kalau subjek kan keren gitu, kadang-kadang.